Bab 1001. Memang tidak terduga, tetapi itu bukan rencana yang baik, dan semua orang sudah penuh dengan garis hitam. Ingin membunuh Doudi bintang 7 tengah di kota Juksi dengan tenang dan terengah-engah, dan Doudi ini adalah seorang jenius yang tiada taranya, ini sulit. Bahkan jika Doudi bintang 8 membuat tembakan, tidak ada jaminan bahwa dia akan sangat mudah. Belum lagi apakah pembunuhan itu benar-benar bisa berhasil, selama masalah ini terungkap, istana dan akan segera menjadi sasaran kritik publik karena mengambil inisiatif untuk membunuh di kota Juksi, dan akan bersama-sama dikenai sanksi oleh banyak kekuatan, dan konsekuensinya akan cukup serius. Berpikir tanpa berpikir, kepala istana Pil memberikan pandangan tidak senang kepada tetua ketiga, dan bertanya dengan sinis, apakah Anda pikir Anda akan berhasil jika Anda melakukannya di kota Juksi? Mengapa Anda menjamin bahwa itu akan sunyi? Xiao Yan hari ini ada di tahap tengah 7 bintang, bukan 4 atau 5 bintang saat itu. Ketiga tetua tersedak. Tuan Istana Pil mengalihkan perhatiannya ke tetua pertama. Dia tahu bahwa itu tidak berbeda dari apa yang disebut pendapat tinggi dari tetua ketiga seperti biasa. Apa cara terbaik untuk melakukan ini? Di bawah tatapan ketua aula, tetua pertama merenung sejenak dan kemudian berkata, penatua ketiga benar, Xiao Yan harus dihilangkan. Semua orang telah melihat seberapa cepat kemajuan Xiao Yan, dan ada potensi Xiao Yan. Klan Xiao, berapa umurnya? Xiao Yan tidak mati, kita tidak bisa tidur dan makan. Saya berani mengatakan bahwa jika kita membiarkan Xiao Yan tumbuh, tidak akan lama sebelum Xiao Yan dan klan Xiao akan menjadi orang kepercayaan kita. Peradangan dalam bahaya melemahkan. Jadi saya merasa bahwa pemberantasan Xiao Yan sudah dekat dan mendesak. Kata-kata tetua agung tidak mengkhawatirkan. Ketika mereka memikirkan tingkat pertumbuhan Xiao Yan yang menakutkan dan tim Xiao yang terdiri dari lebih dari 2000 kaisar pertempuran bintang 5, Master Aula Istana Pil dan pejabat tingkat tinggi lainnya tidak bisa tidak merasa tekanan. Para tetua memiliki niat membunuh yang menakjubkan, tetapi pejabat tingkat tinggi masih khawatir. Dengan kekuatan Istana Pil, tidak terlalu sulit untuk membunuh Xiao Yan dengan cara apapun, hanya karena reputasi Istana Pil, dan karena hubungan antara leluhur klan iblis, itu hanya masalah membuang tikus itu. Reputasi, untuk menghancurkan Xiao Yan, yang telah menjadi ancaman besar bagi Istana Pil, apa ruginya? Selain itu, selama Xiao Yan dan klan Xiao dihancurkan, bukankah terserah Dandian untuk berbicara? Semua orang harus mati. Mungkinkah King Haoran, Sang Meng, keluarga Zen, atau Yao Su akan lebih serius daripada Istana Pil? Tapi bagaimana jika Xiao Yan benar-benar memiliki asal-usul dengan leluhur klan iblis? Namun, kepala aula Istana Pil tampak penuh harap. Karena Penatua Agung, yang selalu tenang, berkata demikian, pasti ada rencana yang bagus. Benar saja, sudut mulut tetua berkedut menjadi senyuman, saya secara alami tahu kekhawatiran semua orang, dan saya juga tahu kebenaran berhati-hati untuk berlayar di kapal 10.000 tahun. Mata kepala balai Istana Pil menyala, sepertinya Penatua Agung punya rencana, ayo lanjutkan. Penatua pertama membelai janggutnya dan berkata, menurut informasi yang kami miliki, ini bukan pertama kalinya Xiao Yan berada dalam bahaya, tetapi apakah klan iblis membantunya? Tidak. Apakah klan iblis juga mencari keadilan untuknya? Secara eksplisit atau diam-diam setelahnya? Tidak. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa, seperti yang disimpulkan oleh tetua kedua, apa yang disebut hubungan antara Xiao Yan dan leluhur klan iblis tidak lebih dari alasan bagi leluhur klan iblis untuk menyelamatkan Xiao Yan kali ini, dan itu tidak mungkin benar. Mata kepala Istana Pil mengangguk lebih cerah, pejabat tingkat tinggi juga lega. Mata menyipit dan Yan bahkan menembakkan 2 sinar dingin. Tanpa keraguan dari leluhur iblis, dia melihat harapan untuk membunuh penghinaan Xiao Yan. Penatua Agung melihat bahwa semua orang bergerak, dan tersenyum, namun, kita bisa melakukannya,
tapi itu tidak berarti kita harus sembrono. Bagaimanapun, kita tidak bisa 100% yakin bahwa nenek moyang dari klan iblis dan Xiao Yan benar-benar tidak memiliki hubungan. Kita tidak bisa tidak ada tindakan pencegahan, dan kita juga harus mencoba yang terbaik untuk menjaga reputasi Istana Pil. Oleh karena itu, demi keamanan, saya pikir, setelah mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat Dan Yan, yang terbaik adalah putra tertua yang memimpin kepala istana dan bertepuk tangan dengan keras. Ide bagus. Ide yang sangat bagus. Bab 1002. Semua eksekutif tingkat tinggi juga memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka. Ide ini memang bagus. Tidak peduli seberapa besar masalahnya atau seberapa panas perdebatannya, itu dapat dikatakan sebagai perselisihan cinta antara Dan Yan dan Xiao Yan, dan bahkan dapat dikatakan bahwa Dan Yan juga adalah korban patriark klan kuno. Untuk menyenangkan Dan Yan dan dengan sengaja menyembunyikan fakta yang membutakan Dan Yan, yang menyebabkan Dan Yan menderita ketidakadilan yang tidak adil ini, tetapi Xiao Yan mengambil semua kekuatan emas dan menyalahkan Dan Yan untuk semuanya, menyebabkan reputasi Dan Yan dan istana dan menjadi hancur. Bagaimana saya bisa bertanya, sebagai putra tertua Istana Pil, dan ketika dia masih muda, dia kehilangan wajahnya dan kehilangan wajahnya ketika dia merindukan keindahan. Bukankah normal dia tidak bisa menelan nafas ini? Bukankah normal untuk memimpin seseorang untuk memberi pelajaran pada Xiao Yan untuk sementara waktu? Adapun apakah pelajaran ini fatal, itu hanya pertanyaan tentang bagaimana mengendalikannya di bawah kemarahan. Bahkan jika leluhur klan iblis benar-benar memiliki hubungan dengan Xiao Yan dan ingin membalas Xiao Yan, tetapi Xiao Yan sudah mati, dia tidak bisa memaksa Dan Yan, yang berjuang untuk cinta terlepas dari identitasnya, untuk membayar hidup Xiao Yan. Melihat semua orang mengangguk setuju dengan idenya, Penatua Agung melipat lengan bajunya dan tersenyum. Dan Yan sangat bersemangat untuk bisa menghilangkan bau mulut di hatinya dengan tangannya sendiri. Dia melemparkan pandangan simpatik pada tetua pertama, dan berdiri dan mengepalkan tinjunya di kepala aula Istana Pil. Tuan Istana, Dan Yan bersedia menerima perintah untuk menyingkirkan Xiao Yan. Bukan, ayah, tetapi, Tuan Balai, tidak, bersedia pergi, tetapi, bersedia memimpin, bukan, mendapatkan menyingkirkan Xiao Yan, tetapi, akan menyingkirkan Xiao Yan untuk Istana Pil. Judul dan kata-katanya sangat formal, menyoroti tekad Dan Yan untuk membunuh Xiao Yan. Kepala Balai Istana Pil tidak segera setuju, tetapi memandang Dan Yan, yang memohon untuk hidupnya, dan berkata, tentu saja baik untuk ditentukan. Apakah Anda khawatir saya tidak akan bisa untuk membunuh Xiao Yan? Dan Yan segera berkata dengan keras, Tuan Istana, saya pikir Xiao Yan dapat dipromosikan dari 1 bintang ke tahap tengah 7 bintang dalam waktu yang begitu singkat, begitu cepat, dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu pasti tidak dicapai dengan kejeniusan dan ketekunan. Ya, itu pasti merupakan kesempatan yang luar biasa. Melihat ayahnya dan pejabat tinggi lainnya mengangguk setuju, nada suara Dan Yan berubah dan melanjutkan, namun, dia baru datang ke benua Dodi selama beberapa ribu tahun, dan dia telah maju dari 1 bintang ke panggung tengah dari 7 bintang. Apakah fondasinya kokoh? Dia telah mengalami hidup dan mati. Apakah Anda terus-menerus membuatnya? Apakah Anda memiliki pemahaman yang cukup tentang ranah 7 bintang? Dan Yan berpikir itu jauh dari cukup. Oleh karena itu, ujian tengah semesternya kekuatan 7 bintang harus sangat berkurang, dan saya memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Kepala istana dan akhirnya tersenyum tenang dan bertanya kepada Dan Yan, lalu apa yang akan kamu lakukan? Senyum ayahnya adalah dorongan terbesar untuk Dan Yan. Dan Yan berkata dengan percaya diri, aku akan berada di sekitar Xiao Mansion, Jusi semua formasi teleportasi dan semua pintu keluar di kota berbaris. Segera setelah Xiao Yan meninggalkan kota Juksi, aku akan membawa cukup banyak bawahan untuk membuat Xiao Yan mati diam-diam. Kepala istana dan sangat puas dengan pengaturan Dan Yan, terus mengangguk.
Namun, tetua kedua bukannya tanpa khawatir, dan mengingatkan, Tuan Istana, analisis dan tanggapan Tuan Muda Sulung tidak diragukan lagi benar, tetapi bagaimanapun Xiao Yan juga berada di tahap tengah 7 bintang, dan tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan melakukannya membawa beberapa kekuatannya saat dia keluar. Bawahan yang lemah, untuk memastikan tidak ada yang salah, saya sarankan begitu jejak Xiao Yan ditemukan, Kepala Aula harus memberi wewenang kepada putra tertua untuk memobilisasi tangan yang kuat di aula sesuka hati. Tolong pertimbangkan itu. Kekhawatiran tetua kedua dibenarkan. Ada beberapa hal yang tidak dia katakan dengan jelas. Dia mengirim orang untuk membunuh Xiao Yan 3 kali sebelumnya. Waktu dia mengirim banyak orang dengan kekuatan mereka 1 bintang lebih tinggi dari Xiao Yan. Semua berakhir dengan kegagalan. Sekarang Xiao Yan memiliki lebih banyak sayap, dapatkah putra tertua benar-benar berhasil membunuhnya jika dia tidak menggerakkan Dou di bintang 8? Dan Dou di bintang 8 di Istana Pil semuanya adalah tetua kecing, dan mereka tidak dapat dipindahkan kecuali mereka adalah Master Aula. Bab 1003. Semua pejabat tingkat tinggi juga memikirkan hal ini, dan mereka semua setuju. Kepala istana dan tidak berbicara, dia mengambil semangkuk teh seladon dari meja batu giok putih di sampingnya, mengikis teh beberapa kali dengan tutup teh, menyesap beberapa teguk, dan kemudian melihat ke arah kerumunan dengan setengah tersenyum. Melihat ketidakjelasan ketua aula, tetua agung, yang pandai merenungkan pikiran ketua aula dan tahu banyak tentang ketua aula, segera datang untuk menyelamatkan dan tersenyum pada pejabat tingkat tinggi. Semua orang khawatir, terlalu banyak. Xiao Yan berada di tahap tengah 7 bintang. Benar, tetapi putra tertua juga berada di tahap tengah 7 bintang, dan dia juga bertanggung jawab atas balai bela diri Istana Pil. Dia memiliki lebih dari 1 kaisar Dou di puncak 7 bintang, dan dia memiliki formasi hebat untuk melindungi istana. Berbicara tentang ini, tetua pertama berhenti, memandang Dan Yan, dan berkata dengan penuh arti, sejauh yang saya tahu, hubungan antara putra pertama dan Wu tertua tidak dangkal. Semua orang tersenyum penuh pengertian. Penatua Wu, salah satu penatua Istana Pil Kecing di tahap awal 8 bintang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Penatua Wu tidak pernah menyebutkan latar belakangnya kepada siapapun. Dia juga tidak pernah memberitahu siapapun namanya, hanya nama belakangnya adalah Wu. Tidak ada yang tahu apakah nama aslinya adalah Wu. Penatua Wu sangat terobsesi dengan pemurnian obat. Sebelum kekuatannya terungkap, Dan Yan memiliki hubungan yang baik dengannya. Karena itu, Dan Yan dapat mengundang para tetua untuk menggunakan seni bela diri tanpa perlu dimobilisasi oleh ketua aula. Sifat kepindahan karena persahabatan pribadi sangat berbeda dari ketua aula. Jika kecing yang lebih tua dari Istana Pil mengizinkan Dan Yan untuk dikirim, pembunuhan Xiao Yan akan menjadi tindakan Istana Pil. Jika gagal, jika Xiao Yan benar-benar memiliki hubungan dengan leluhur klan iblis, Istana Pil pasti akan jatuh ke dalam posisi pasif yang hebat. Itu adalah tindakan pribadi bagi Penatua Wu untuk membantu Dan Yan, dan itu juga merupakan tindakan pribadi bagi Dan Yan untuk menyerang dan membunuh Xiao Yan. Akhir adalah perhitungan yang baik. Lokasi keluarga monster misterius, pegunungan tak berujung, dan ada istana di tengahnya. Xiao Yan aman. Chaos Immortal memandang utusan itu, ekspresi gugupnya akhirnya mereda, dan membaca pesan Xiao Yan kepada Chaos Batian dan Huo Cai Huang, masalahnya telah diselesaikan. Suner baik-baik saja, tolong paman dan bibi Huo. Jangan khawatir, Cailin yakinlah. Ini bagus, ini bagus. Chaos Batian dan Huo Cai Huang keduanya menghela nafas lega. Setelah menerima permintaan bantuan Jenny, mereka menderita karena jaraknya terlalu jauh. Mereka terburu-buru dan cemas. Sekarang setelah mereka menerima berita keselamatan dari Xiao Yan, hati mereka yang khawatir dan cemas akhirnya jatuh ke tanah.
Jika Xiao Yan memiliki masalah dalam perselisihan dengan Istana Pil, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Cailin yang sedang retret. Dengan kebaikan keluarga Warcraft dan persaudaraan antara Chaos dan Xiao Yan, serta status binatang penjaga keluarga Warcraft Cailin, keluarga Warcraft pasti akan membuat Istana Pil membayar harga yang mahal. Dan begitu keluarga Warcraft membangun aula alkimia, itu pasti akan memicu badai berdarah. Bukan ini yang ingin dilihat oleh Chaos Batian dan Huo Cai Huang, yang merupakan penguasa keluarga Warcraft. Sekarang masalah itu dapat diselesaikan dengan damai, secara alami adalah hal yang baik bahwa setiap orang bahagia. Di aula diskusi Yaosu, semua orang tingkat tinggi ada di sana, aroma anggur dipenuhi, dan ada tawa dan kegembiraan. Menerima Xiao Yan sebagai murid adalah keputusan paling tepat yang pernah dibuat oleh orang tua ini dalam hidupnya, bukan siapa-siapa. Menurutmu begitu? Yao Aotian mengangkat lehernya dan meminum segelas anggur dan berkata dengan keras. Dia sangat bahagia hari ini, dan dia juga sangat bersemangat saat ini. Dia sudah sedikit mabuk, dan anggur merah di wajahnya menjadi lebih cerah di bawah cahaya lilin. Bab 1004. Penurunan klan obat dapat dikatakan secara langsung dikaitkan dengan Istana Pil. Selama bertahun-tahun, telah ditekan oleh Istana Pil dan tidak dapat mengangkat alis mereka. Kemuliaan sebelumnya hanyalah batu loncatan ke Istana Pil. Tapi hari ini, istana dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran dengan klan Xiao. Tidak, itu karena mereka lunak, dan jika mereka lunak, mereka dikalahkan. Meskipun itu lebih karena intervensi leluhur klan iblis, Istana Pil telah melunak. Yang paling penting adalah bahwa keluarga Yao berdiri kokoh di seberang Istana Pil kali ini, dan kali ini kemenangan atas Istana Pil juga dikaitkan dengan keluarga Yao. Bagaimana mungkin keluarga Yao tidak bangga? Bagaimana Yao Aotian tidak bisa minum dengan gembira? Yao Aotian dan semua anggota senior klan Yao bahkan melihat harapan samar kebangkitan klan Yao dari Xiao Yan. Kantor pusat aliansi bisnis. Di taman berdiri sebuah paviliun indah, yang dihubungkan oleh koridor panjang. Bunga-bunga di kedua sisi koridor sangat indah, bersaing di dedaunan hijau. Di paviliun kecil, Zhen Bufan sedang duduk di kursi rotan. Dengan mata terpejam, kaki Erlang bersilang, alisnya berkerut dari waktu ke waktu, sepertinya aroma bunga yang tersapu angin tidak membuatnya merasa segar. Dia tiba-tiba membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, di panggung tengah 7 bintang, tim yang terdiri dari lebih dari 2000 bintang 5 Dodi, Xiao Yan, anak ini, sangat tersembunyi. Sangat mudah untuk menambahkan lapisan gula pada kue, sulit untuk memberikan uang di salju. Kali ini saya benar-benar melakukannya. Agak terlalu spekulatif. Obat untuk domba mati. Yah, belum terlambat untuk menebus kesalahan. Senyum masam menghilang di sudut mulutnya, matanya menyipit, dan dia mulai menghitung. Sepertinya Istana Pil membuat konsesi di bawah intervensi leluhur iblis, dan kedua belah pihak berakhir dengan damai. Tetapi bagaimanapun juga, klan Xiao kecil, yang bisa mendapatkan hasil seperti itu dalam konfrontasi dengan Istana Pil, tidak diragukan lagi merupakan kemenangan besar. Saya akan menunjukkan bantuan saya kepada keluarga Xiao. Tapi itu juga hal yang baik. Setelah kejadian ini, Istana Pil dan keluarga Xiao benar-benar bermusuhan. Akankah Xiao Yan bersedia menghasilkan lebih banyak obat-obatan berkualitas tinggi untuk menyerang Istana Pil? Meskipun kali ini, aliansi bisnis kita lemah dalam mendukungnya. Ini, Xiao Yan pasti tidak bahagia, tetapi bagaimana saya bisa mengatakan bahwa Xiao Mansion juga tumbuh dengan bantuan aliansi bisnis kami? Belum lagi gadis Ni, Shaolong, Xiao Zhan, inti dari Xiao Mansion, yang berasal dari aliansi bisnis, benar-benar berbicara tentang hubungan ayo, selain klan setan jahat, itu hanya aliansi bisnis kami dan Xiao Yan. Xiao Yan tidak boleh gagal untuk bekerja sama dengan aliansi bisnis kami. Ketika dia tiba di sini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, alisnya tiba-tiba terangkat,
matanya mulai menyala, dan sudut mulutnya secara bertahap menunjukkan senyum pencerahan. Hanya menjadi wanita cantik, dan dia benar-benar istri Xiao Yan, dan Dacheng tidak akan ragu untuk melawan Kaisar Iblis di depan umum, untuk menyangkal wajah aliansi bisnis kita, ras manusia, dan ras iblis, bahkan jika dia menyinggung beberapa negara adidaya. Bersaing untuk putranya, ini sepertinya tidak seperti yang dilakukan dan Dacheng, yang selalu bijaksana. Jika itu saya mengatakan bahwa putra saya tidak tahu bahwa wanita itu adalah istri Xiao Yan, jadi saya menyalahkan semua itu, dan kemudian memerintahkan putra saya untuk meminta maaf kepada Xiao Yan di depan semua orang, dan kemudian menempatkan istri Xiao Yan di panggilan. Mengembalikannya ke Xiao Yan tidak hanya akan menghilangkan perseteruan dengan Xiao Yan, tetapi juga mendapatkan reputasi besar. Mengapa tidak melakukannya? Yah, pasti dan Dacheng yang ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Xiao Yan. Pasti begitu. Bukankah Istana Pil diam-diam mengirim seseorang untuk membunuh Xiao Yan sebelumnya, tapi gagal? Sepertinya Pil itu kebencian Istana Pil terhadap Xiao Yan sangat tidak menyenangkan. Bab 1005, Klan Manusia, Iblis, dan Iblis, termasuk klan Yao, semuanya berada di pihak Xiao Yan kali ini. Dikatakan bahwa Xiao Yan memiliki beberapa hubungan dengannya. Jika begitu, aliansi bisnis akan menjadi penerima manfaat terbesar, hehehe. Yah, lakukan saja. Di Istana Iblis, King Haoran duduk di singgasana Kaisar Iblis dengan jubah darah, dan para tetua klan setan jahat duduk di kedua sisi aula. King Haoran terdiam. Dia tahu bahwa dia secara pribadi membawa tetua keempat untuk mendukung Xiao Yan. Sebagai Kaisar Iblis, dia akhirnya termotivasi. Untuk membantu Xiao Yan, dia hampir menggunakan dekrit Iblis Darah untuk memulai pertempuran klan dengan Istana Pil. Kecurigaan publik. Tapi dia tidak menyesalinya. Jika dia diminta untuk memilih lagi, dia akan tetap melakukannya, karena Xiao Yan sangat disukai oleh para setan jahat, karena Xiao Yan adalah saudaranya, karena Xiao Yan adalah saudara iparnya, karena Kaisar Iblis tua telah memerintahkan dia untuk berteman dengan Xiao Yan bagaimanapun caranya. Para tetua tidak menyalahkan King Haoran. Dalam pandangan mereka, keputusan King Haoran dibenarkan dan tidak ada yang salah dengan itu. Jika Xiao Yan tidak mempertaruhkan nyawanya untuk mengirim perintah setan jahat, keluarga setan jahat tidak akan lebih dari keluarga kerajaan ras iblis yang jatuh, dan ras iblis akan tetap menjadi sepotong pasir, mengendalikan kekuatan keluarga setan jahat tidak akan pernah pulih secepat ini. Setelah terdiam beberapa saat, untuk menenangkan suasana, tetua kedua dari klan setan jahat bercanda, untungnya, tidak ada yang mengira bahwa leluhur klan iblis akan datang untuk memimpin Xiao Yan secara langsung, adalah pertempuran berdarah. Begitu suara tetua kedua jatuh, tetua keempat berteriak tidak setuju, aku takut burung. Berjuang, bertarung. Yang tua yang bisa melawan 2 bintang 8 itu. Tetua agung terkekeh dan berkata, bukankah kamu hanya ingin mencoba melihat apakah kamu bisa bertarung 1 lawan 2 di level yang sama? Semuanya tertawa. Tetua keempat juga tertawa, hehe, karena apa yang dikatakan tetua pertama di dalam hatinya. Penatua pertama melanjutkan, bukannya kami tidak bisa mempercayai kekuatan tempur Anda, tetapi jika Anda benar-benar ingin bertarung, Anda benar-benar tidak bisa mendapatkan tawar-menawar. Kenapa? Tetua keempat bertanya dengan tidak setuju. Penatua pertama menyeringai dan berkata, kamu benar-benar pandai bertarung, bagaimana dengan penguasa iblis? Kamu tidak melindungi lagi. Bagaimana dengan Xiao Yan dan Muer? Apakah kamu menjaga mereka tetap aman tanpa gangguan? Yang ini, penatua keempat melotot sejenak, menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju, dan berkata, Kaisar Iblis tidak membutuhkan perlindunganku. Selama aku menolak 2 bintang 8 dengan sekuat tenaga, tidak ada orang lain yang dapat menimbulkan kematian fatal ancaman bagi Kaisar Iblis.
Adapun Xiaoyan dan Muer, itu akan menjadi pencapaian yang bagus jika istana dan tidak mengirim seseorang untuk melindungi dan grid. Berbicara tentang ini, mata tetua keempat bersinar dengan cahaya keemasan. Xiaoyan dan tim mereka sangat kuat sehingga mereka benar-benar sulit melawan Xiaoyan. Semangat juang telah meningkat hingga mendekati 8 bintang. Bukannya Anda tidak tahu bahwa Xiaoyan masih sangat muda, dia sendiri yang membunuh semua bintang 5 itu, pembunuh aliansi bayangan yang ingin membunuhnya di 4 bintang, 1 bintang 5 awal, 1 bintang 5 tengah, 1 bintang 5, semua pembunuh profesional. Dia sangat dekat dengan 8 bintang, saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Penatua Agung membalas, tapi jangan lupa, tidak hanya ada 2 tetua kecing bintang 8 di Pil Hall, berapa banyak lagi? Penatua keempat tiba-tiba tersedak, dan untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, kalau begitu aku harus bekerja keras. Hahaha, tetua keempat merosot, dan semua orang tertawa. Setelah tertawa, tetua bertanya kepada King Haoran dengan tidak dapat dijelaskan, Kaisar Iblis, betapa mulianya Kaisar Bintang 9 Dou, mengapa leluhur klan Iblis maju untuk Xiaoyan? Apakah dia benar-benar memiliki hubungan dengan Xiaoyan? Ya, Xiaoyan berasal dari ras manusia, bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan leluhur ras Iblis? Mata semua orang terfokus pada King Haoran. Berdasarkan persahabatan pribadi antara King Haoran dan Xiaoyan, mereka mungkin bisa mengetahui sesuatu. King Haoran juga bingung tentang ini. Dia ingat dengan jelas bahwa Xiaoyan mengerutkan kening ketika leluhur Yaosu mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan Xiaoyan. Apakah dia tidak mengharapkan leluhur Yaosu untuk berbicara di depan umum? Atau apakah Xiaoyan sendiri bingung? Dia tidak yakin. Dia tidak bisa tidak memikirkan perintah terakhir penguasa iblis lama untuk berteman dengan Xiaoyan bagaimanapun caranya. Mungkinkah jiwa penguasa iblis tua menemukan sesuatu yang aneh di Xiaoyan? Dia juga Kaisar Dou Bintang 9 sebelum bencana di zaman kuno. Mungkinkah leluhur klan iblis juga menemukan keanehan yang sama di Xiaoyan? Memang ada banyak keajaiban luar biasa pada Xiaoyan. Apakah keajaiban yang hanya bisa dipahami oleh Kaisar Bintang 9 Dou yang telah mengalami bencana zaman kuno? Bab 1006. Bingung dan tanpa jawaban, King Haoran tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria tua berbaju merah yang berdiri di pintu. Pria tua berbaju merah itu sepertinya tidak mendengarkan diskusi di aula, dan dia sepertinya tidak merasakan tatapan yang King Haoran arahkan ke arahnya. Memulihkan pikirannya, King Haoran menggelengkan kepalanya kepada para tetua dan berkata, aku juga tidak tahu. Namun, jika leluhur iblis bisa mengatakan ini, itu tidak akan bohong. Apapun itu selalu hal yang baik untuk Xiaoyan. Semua orang mengangguk. Tentu saja, itu adalah hal yang baik, bahkan jika Istana Pil menganggap Xiaoyan sebagai duri di mata setelah kejadian ini, dengan kata, asal leluhur klan iblis, Istana Pil ingin menyingkirkan Xiaoyan, tapi itu harus ditimbang dan sedikit lebih mengkhawatirkan. Penatua ketiga tidak bisa menahan tawa dan berkata, anak ini Xiaoyan hanya 2 bintang ketika dia dibawa kembali oleh Muer. Berapa lama waktu telah berlalu sejak itu, dia berada di tahap tengah 7 bintang, dan dia telah membentuk kekuatan yang begitu kuat, saya semakin tidak bisa melihatnya. Lebih baik jika kamu tidak bisa melihatnya. King Haoran tersenyum, anak ini, dengan momentum ini, siapa yang tahu di mana masa depan akan tumbuh dan keajaiban macam apa yang akan tercipta. Lebih sekarang. Pada saat ini, pria tua berbaju merah buru-buru berjalan ke aula dan memberikan undangan kepada King Haoran. Undangan oleh Zhen Bufan. King Haoran melihat undangan emas panas di tangannya, sedikit mengernyit dan kemudian tersenyum, ini mulai menarik. Terletak di wilayah ras manusia, air danau Linggu jernih dan biru, dan danau itu seperti cermin dengan cahaya perak. Sebuah perahu lukisan mewah ditambatkan di pantai.
Kaisar manusia Zhen Zongfu duduk di haluan perahu dan sesekali menaburkan makanan ikan ke danau. Sekelompok camar dan bangau membentangkan sayap putih mereka dan bergegas dari tepi danau, terbang bersama dalam garis di langit biru jernih, seperti naga perak yang indah. Jinlin bukan benda di kolam, itu akan berubah menjadi naga ketika memenuhi situasinya. Zhen Zongfu menatapnya dan berkata pada dirinya sendiri, di panggung tengah 7 bintang, sekelompok lebih dari 2000 tentara elit terdiri dari Kaisar Pertempuran Bintang 5, anggota inti dari bawahan. Semua membuat kemajuan pesat, dan leluhur klan iblis maju secara pribadi. Xiao Yan, saya telah meremehkanmu. Melihat kembali ke kejauhan di danau, Zhen Zongfu merenung lagi. Apa hubungan antara Xiao Yan dan leluhur klan iblis? Hanya butuh beberapa ribu tahun untuk melambung dari 1 bintang menjadi 7 bintang. Apakah itu ada hubungannya dengan itu? Untungnya, keluarga Xiao adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zhen saya. Kekuatan Xiao Yan dan keluarga Xiao menjadi lebih kuat, dan itu akan menguntungkan keluarga Zhen saya tanpa membahayakan. Meskipun saya salah perhitungan kali ini, sikap saya mendukung Xiao Yan tidak cukup kuat, tetapi jika Xiao Yan benar-benar bisa membuat masalah besar, saya yakin dia bisa mengerti, dan tidak boleh terlalu banyak kerenggangan, apalagi gadis itu Ni masih kepala kediaman Xiao-nya. Gadis Ni, haruskah aku serius mempertimbangkan posisi Xiao Yan dan memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan? Haruskah aku berhenti memperlakukan keluarga Xiao sebagai keluarga yang berafiliasi? Pada saat ini, salah satu anak buahnya berlari di sepanjang jalan batu biru, mengirim undangan berlapis emas ke perahu lukisan, dan menyerahkannya kepada Zhen Zongfu. Melihat undangan itu, alis Zhen Zongfu berangsur-angsur terangkat. Aku sudah lama tidak mencicipi teh Jue Suefeng yang enak, dan aku sangat merindukannya. Wilayah setan. Di atas puncak hijau, rerumputan ramping bergoyang oleh angin sepoi-sepoi. Qinglin berdiri di seberang leluhur klan iblis yang sedang duduk bersila, mulutnya terbuka, tertutup, dan terbuka. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Bab 1007. Untuk menyelamatkan Suner dan Xiao Yan, dia meletakkan segalanya di belakangnya tanpa berbalik, dan hampir melibatkan klan iblis dalam perang yang tidak ada hubungannya dengan klan iblis. Tapi Qinglin tidak tahu alasan sebenarnya untuk itu, leluhur untuk maju, dan masih berpikir bahwa leluhur tidak tahan darah monster kuat dan khawatir tentang keselamatan mereka sendiri. Oleh karena itu, di hadapan leluhur yang memanggilnya ke sini, Qinglin sangat malu dan sangat gelisah. Leluhur iblis membuka matanya, memandang Qinglin dengan tenang, dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu? Qinglin mengangguk, Qinglin yang tidak tahu pentingnya, yang membuat para leluhur khawatir. Para leluhur datang untuk keselamatan dan spiritualitas Qinglin, dan Qinglin bersyukur. Nenek moyang klan iblis terkekeh, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku bukan karena kamu. Sisik hijau dan mata yang indah terbuka lebar, bukan. Leluhur klan iblis berkata dengan ringan, tentu saja saya tidak akan membiarkan orang suci klan iblis saya menderita sedikit pun. Namun, karena pikiran spiritual saya ada di sana, bukan masalah sepele untuk melindungi Anda. Mengapa saya harus peduli tentang hidup dan mati Xiao Yan? Untuk ikut campur dalam hal-hal sepele seperti itu. Qinglin bahkan lebih bingung, dan bertanya dengan tidak percaya, apakah benar-benar seperti yang dikatakan leluhur, bahwa kamu dan Xiao Yan memiliki hubungan? Leluhur iblis itu mengangguk ringan. Hati Qinglin tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Xiao Yan memiliki pendukung besar leluhur iblis, dan dia tidak takut akan balas dendam dari Istana Pil di masa depan. Melihat apa yang dipikirkan Qinglin, leluhur iblis itu berkata dengan ekspresi kosong, jangan terlalu banyak berpikir. Meskipun saya memiliki beberapa koneksi dengan Xiao Yan, kali ini adalah pengecualian. Saya tidak dapat membantunya di masa depan, saya punya mengandalkan dia untuk segalanya. Milik sendiri.
Kegembiraan di hati Qinglin langsung tenggelam. Meskipun dia bingung, dia tahu bahwa leluhur akan melakukan apa yang mereka katakan. Dia mengerutkan bibirnya, dan hatinya dipenuhi kekecewaan. Namun, Qinglin juga tahu bahwa leluhur tua itu benar, semuanya harus bergantung pada Xiao Yan sendiri. Jika Xiao Yan memiliki hubungan dengan leluhur lama dan melahirkan hati ketergantungan, tidak mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Jadi dia bertanya dengan lembut, lalu leluhur mewariskan sisik biru. Melihat ekspresi Qinglin langsung menjadi tenang, leluhur iblis itu diam-diam bertepuk tangan, tersenyum ringan, dan bertanya kepada Qinglin, kamu harus berada di benua yang sama dengan Xiao Yan sebelum kamu datang ke benua Doudi. Nenek moyang klan iblis bertanya dengan ringan, tetapi di telinga Qinglin, itu seperti baut dari biru. Kulit Qinglin berubah, bagaimana kamu tahu, hampir berseru, menekan keterkejutan di hatinya. Qinglin memandang leluhur klan iblis dengan kagum, bertanya-tanya bagaimana leluhur itu tahu, apakah itu terungkap oleh perjalanan ke Istana Pil. Tapi dia pikir dia melakukan pekerjaan yang baik untuk menutupinya ketika dia berada di istana dan nenek moyang klan iblis diam-diam menatap Qinglin seperti biasa, dan dia berharap Qinglin bisa mengaku sendiri. Menghadapi tatapan diam leluhurnya, Qinglin merasa sangat gelisah. Pikirannya berputar, mencoba mencari tahu apa yang dimaksud leluhur dengan pertanyaan ini. Apakah dia baru mengetahui bahwa dia dan Xiao Yan adalah kenalan lama, atau apakah dia menemukan bahwa dia dan Xiao Yan adalah kenalan lama? Xiao Yan adalah kenalan lama hubungan Xiao Yan. Rasa dingin muncul di punggung, dan Qinglin ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi melihat mata para leluhur yang tampaknya dapat membaca hati orang, Qinglin merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Mengakui, menyalahkan atau menghukumnya, saya akan mengambil semuanya. Dengan pemikiran tertentu, Qinglin menjadi tenang dan menjelaskan semuanya kepada leluhur satu per satu. Nenek moyang klan iblis mendengarkan dengan tenang, ekspresinya tidak berubah, dan kulitnya tetap tidak berubah. Tapi dia menghela nafas di dalam hatinya, jika bukan karena Xiao Yan, jika itu orang lain, yang mengambil hati Santo Iblis dan membuat Santo Iblis kehilangan kesuciannya, saya khawatir dia tidak hanya tidak akan dapat melakukannya membentuk hubungan yang baik dengan Santo Iblis, juga akan ada bencana fatal. Bagaimanapun, Santo Iblis tidak layak untuk semua orang, dan Iblis tidak akan membiarkan reputasi suci Santo Iblis ternoda sedikit pun. Bab 1008. Setelah mendengarkan pengakuan Qinglin, melihat Qinglin yang gelisah, memikirkan seluruh proses Qinglin dan Xiao Yan dari berkenalan hingga sekarang, leluhur iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit, seolah bertanya ke langit, ini milik mereka takdir, atau apakah Anda ditakdirkan untuk mereka sejak lama? Perlahan menarik kembali pandangannya, leluhur iblis itu menyunggingkan senyum di sudut mulutnya, dan berkata dengan datar, oke, kembalilah. Bantu aku mengirim surat kepada Xiao Yan, sehingga dia bisa datang kepadaku ketika dia punya waktu. Leluhur, Qinglin memucat ketakutan, berpikir bahwa leluhur tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi. Aku mengkhawatirkanmu. Leluhur klan iblis dengan wajah seperti seorang gadis tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukannya, aku hanya ingin mengobrol dengannya. Melihat senyum palsu leluhur klan iblis itu, hati Qinglin berangsur-angsur tenang. Pada saat yang sama, aula utama ras monster. Kaisar iblis terdiam. Dia sudah lama diam. Kali ini, orang suci memimpin sekelompok orang kuat dari Istana Pil ke Istana Pil untuk membantu Xiao Yan. Dia telah memikirkan semua kemungkinan situasi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa leluhur secara pribadi akan membela Xiao Yan, dan hatinya bergetar. Betapa terpisahnya leluhur Jiuxing Doudi. Selama bertahun-tahun, klan iblis juga mengalami pasang surut, tetapi selama kelangsungan hidup klan iblis tidak terancam, kecuali sesekali mengambil keputusan untuknya, leluhur akan duduk dan mengabaikannya dan tidak pernah secara pribadi berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan.
Tapi kali ini, para leluhur justru datang untuk campur tangan bagi orang asing, demi hubungan asmara orang asing ini, dan akal ilahi datang untuk campur tangan. Mengapa? Jelas bukan karena Xiao Yan membantu klan iblis menemukan gadis suci, bahkan lebih tidak mungkin karena pil peremajaan Xiao Yan membantu para leluhur memulihkan penampilan muda mereka, tetapi seharusnya karena para leluhur mengatakan bahwa Xiao Yan memiliki beberapa asal-usul dengan leluhur. Jadi, apa hubungan antara Xiao Yan dan leluhurnya? Ras manusia yang hanya memiliki beberapa ribu orang di benua Dodi, bahkan belum pernah bertemu leluhur. Hubungan seperti apa yang bisa mereka miliki dengan leluhur? Tidak bisa mengetahuinya. Mungkinkah para leluhur menemukan bahwa memang ada hubungan tersembunyi antara Santo dan Xiao Yan? Jika ini masalahnya, leluhur seharusnya tidak membantu Xiao Yan. Atau apakah itu bakat yang tak tertandingi yang membuat leluhur dikejutkan oleh Xiao Yan? Xiao Yan ini, kemajuannya memang luar biasa. Dia baru datang ke benua Dodi selama ribuan tahun, dan dia berada di tahap tengah 7 bintang. Juga menciptakan tentara elit yang sangat mengejutkan dan didambakan. Mungkinkah para leluhur mengakui perselingkuhannya dengan orang suci itu? Jika ini masalahnya, agak masuk akal, calon suami orang suci, klan iblis harus mendukungnya. Namun, itu sudah cukup untuk memerintahkan semua pembangkit tenaga listrik klan iblis untuk melindungi Xiao Yan dengan seluruh kekuatan mereka, dan tidak campur tangan secara langsung, apalagi kata asal. Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Akhirnya, Kaisar Iblis menghela nafas. Xiao Yan ini tidak mudah. Kaisar Iblis terdiam, dan para tetua secara alami juga diam. Melihat suara Kaisar Iblis, tetua pertama setuju dan berkata, ini benar-benar tidak mudah. Sebelum leluhur maju, klan iblis, aliansi bisnis, klan manusia, dan klan obat telah mengirim orang untuk membantu. Mengetahui itu dia memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan, dan bahkan posisinya sebagai Kaisar Iblis diberikan oleh Xiao Yan, tetapi bahkan klan Yao yang menurun juga dikirim di bawah kepemimpinan pribadi Yao Aotian, dan mereka hidup berdampingan dan mati dengan Xiao Yan. Xiao Yan jelas tidak dijelaskan oleh perseteruan antara klan obat dan istana pil. Juga, kekuatan yang ditampilkan oleh klan Xiao kali ini cukup untuk mengejutkan dunia. Di tengah-tengah tahap 7 bintang Xiao Yan, tim inti keterampilan bertarung bawahannya akan mengendalikan Doqi Xiao Yan. Seketika naik ke setidaknya puncak 7 bintang. Bab 1009. Ketika tetua pertama mengatakan ini, Kaisar Iblis menyela, keterampilan bertarung tim itu diberikan kepadanya oleh Kaisar. Awalnya adalah hadiah baginya untuk memperbaiki pil peremajaan untuk para leluhur. Itu harus sangat kuat. Oh, penatua pertama dan semua penatua tampak sedih. Kaisar Iblis tersenyum dan berkata, mengapa Kaisar ini tidak tahu nilai keterampilan bertarung tim itu? Tetapi pada saat itu, hanya 2 pil peremajaan yang dirampok dan dibeli, dan barangnya langka, dan Kaisar ini tidak memiliki persahabatan dengan itu. Xiao Yan, jika dia tidak mengambilnya bagaimana dia bisa bersedia membantu leluhur untuk membuat beberapa hal baik sebagai hadiah. Ini seperti sekarang, meskipun pil peremajaan mahal, tetapi ada di mana-mana, asalkan Anda punya uang, Anda bisa membelinya. Meskipun Kaisar Iblis tertawa, tidak ada penyesalan dalam kata-katanya. Para tetua mengangguk mengerti, dan tetua pertama berkata dengan lega, saya tidak akan tertekan ketika saya menunggu. Demi leluhur kita, apa yang tidak bisa klan iblis saya menyerah. Kemudian dia melanjutkan dengan kata-kata sebelumnya, aku hanya tidak mengerti, semua itu Xiao Yan. Bagaimana kamu melakukannya? Sulit dipercaya. Sebelumnya orang tua ini akan menempatkan keluarga kecil Xiao di matanya, tapi sekarang, orang tua ini sangat mengagumi Xiao Yan. Penatua kedua juga mengangguk dan berkata, ya, saya harus mengaguminya. Menurut penyelidikan, sebelum Xiao Yan muncul, klan Xiao tinggal di tempat terpencil seperti di Zhu,
bahkan bukan kekuatan yang paling kuat, dan satu-satunya patriark dari Dou di bintang 4. Keberadaannya tidak diketahui. Tapi sejak Xiao Yan muncul, dia pertama kali menemukan tempat pemakaman Kaisar Iblis Tua yang telah mencari selama bertahun-tahun di seluruh benua tanpa hasil. Dia mengambil milik Kaisar Iblis Tua itu, keputusan Iblis Darah untuk berteman dengan klan Iblis Darah, sehingga Haoran yang jelas naik ke posisi Kaisar Iblis, dan kemudian bekerja sama dengan aliansi bisnis dengan Kingling Liquid dan Blood Kipil, mendirikan Xiao Mansion di kota Juxi, dan karena ini, dia menghasilkan banyak uang dan mengumpulkan banyak uang. Banyak kekayaan. Ketika tetua kedua mengatakan ini, para tetua mulai berdiskusi. Siapa bilang bukan? Sekarang ketika Dou di tingkat rendah kita pergi berlatih, mereka harus membawa cukup cairan roh jernih dan pil ki darah. Xiao Yan dan aliansi bisnis telah menghasilkan banyak uang dari kedua pil ini. Itu benar, saya telah mendengar banyak Dou di tingkat rendah yang mengeluh bahwa cair Kingling dan pil ki darah beberapa kali lebih mahal daripada pil pemulihan dengan peringkat yang sama, tetapi mereka masih harus membelinya. Efeknya bagus. Momen kritis adalah kehidupan. Ini lebih baik daripada pil peremajaan yang hanya memiliki efek meremajakan keindahan musim semi, kan? Berkata, dengan ini, Xiao Yan mulai menjadi talenta jaringan, dan ketika klan jiwa iblis mendambakan negara kaisar, dia mengalahkan orang-orang kuat yang dikirim oleh klan iblis jiwa dalam satu gerakan, menyatukan negara kaisar, dan memindahkan klan Xiao ke Xiao Mansion di kota Juxi. Momentum perkembangan pesat bahkan kaisar memandangnya, mengatakan bahwa itu adalah hadiah, tetapi itu sebenarnya adalah isyarat niat baik, memberinya sepotong wilayah negara kaisar yang berbatasan dengan negara kaisar. Kaisar iblis tiba-tiba menyela, Zhen Zongfu masih terlalu pelit. Sebagai gantinya, saya tidak hanya akan memberinya wilayah yang baik, tetapi juga merekrutnya sebagai menantu untuk meningkatkan status keluarga Xiao di keluarga Zhen. Zhen Ni telah diberikan kepada keluarga Xiao. Dia putri seorang kaisar yang bermartabat, dan diakui sebagai kecantikan nomor 1, telah menyerahkan kehormatannya untuk menjadi direktur keluarga yang berafiliasi. Jika tidak ada kasih sayang antara dia dan Xiao Yan, siapa yang akan percaya? Semua orang mengangguk. Penatua kedua mengambil kesempatan untuk menyarankan, saya tidak akan merinci tentang berbagai perbuatan Xiao Yan, semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri kali ini, dan pertumbuhannya sangat cepat, saya tidak berani mengatakan bahwa tidak akan ada masa depan, itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan potensinya hanya dapat digunakan, mengerikan, adalah kata untuk menggambarkannya. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan apakah akan memposisikan ulang hubungan kita dengan Xiao Yan dan klan Xiao. Bab 1010. Apa lagi yang kamu pertimbangkan? Ketiga tetua melipat tangan mereka di udara untuk menunjukkan rasa hormat kepada leluhur. Kami tentu saja akan berusaha keras untuk mendukung mereka yang didukung oleh para leluhur. Leluhur tua adalah surga klan iblis, dan kata-kata tetua ketiga telah digaungkan dan didukung oleh banyak tetua. Penatua Agung ragu-ragu untuk berbicara. Dia masih memiliki keraguan tentang beberapa hal di hatinya, tetapi karena itu melibatkan leluhurnya, dia takut untuk mengatakan beberapa hal. Seolah-olah dia bisa melihat pikiran Penatua Agung, dan dia juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Kaisar Iblis menekan tangannya untuk menghentikan keributan, dan berkata dengan keras, jika leluhur tua telah menjelaskan, saya secara alami akan ikuti saja. Namun, setelah leluhur lama kembali, tidak ada hanya beberapa kata. Jadi kaisar ini berpikir bahwa mungkin Xiao Yan benar-benar memiliki hubungan dengan leluhur, tetapi leluhur hanya ingin merawat Xiao Yan sekali untuk ini. Atau mungkin leluhur memiliki pemikiran lama tentang Xiao Yan. Tapi tidak peduli apa, kami tidak mau. Selama leluhur tidak mengungkapkannya, kita harus mulai dari kepentingan klan iblis. Kalimat terakhir Kaisar Iblis begitu tegas sehingga seluruh aula utama Kaisar Iblis terdiam beberapa saat.
Penatua pertama sangat senang dengan kata-kata Kaisar Iblis, ini adalah keputusan yang harus dimiliki oleh seorang kaisar klan. Jadi, hubungan seperti apa dengan klan Xiao untuk kepentingan klan Iblis? Penatua pertama merenung sejenak, dan mengajukan pertanyaan spesifik untuk dipertimbangkan oleh para tetua. Saya percaya semua orang dapat melihat bahwa klan Xiao dan Dandian sekarang bermusuhan. Setelah waktu yang sensitif ini, saya berani mengatakan bahwa itu demi menghadapi istana dan pasti akan mengambil tindakan terhadap klan Xiao, dan dengan karakter Xiao Yan dan momentum pertumbuhannya, klan Xiao pasti tidak akan berkompromi. Kemudian, kontradiksi antara kedua belah pihak akan menjadi semakin dalam, semakin lebih dalam dan tidak dapat didamaikan. Setelah diintensifkan di masa depan, sangat mungkin untuk berkembang menjadi situasi hidup dan mati. Dari sudut pandang saat ini, kekuatan Istana Pil kuat, dan keluarga Xiao masih sangat lemah, tetapi dengan potensi mengerikan yang ditunjukkan oleh keluarga Xiao, diberi waktu, siapa yang berani mengatakan Xiao seberapa kuat klan itu? Jadi, bagaimana kita harus memposisikan hubungan dengan Istana Pil dan klan Xiao? Haruskah kita menunggu dan melihat, atau haruskah kita fokus mencari teman baik? Ini terkait dengan masa depan klan Iblis, jadi tolong pertimbangkan baik-baik. Pertanyaan ini sangat realistis, dan sulit untuk membuat pilihan. Semua penatua diam dan menimbang dalam hati mereka. Kaisar Iblis tidak memikirkannya, dan merasa sedikit rumit. Penatua kedua berkata, klan Iblis saya dibatasi oleh bakat, dan lebih bergantung pada aula eliksir daripada klan manusia dan iblis dalam hal kebutuhan akan pil obat. Kami fokus untuk membuat aula dan yang bagus, dan kami akan mendapatkan diskon terbesar untuk pil obat dari aula pil. Ini adalah manfaat yang sangat praktis, dan jika Anda fokus untuk berteman baik dengan klan Xiao, apakah itu Xiao Yan yang menyempurnakan pil peremajaan untuk leluhur? Kaisar Iblis memberi hadiah kepada tim yang bertarung keterampilan sebagai ucapan terima kasih, atau Xiao Yan mengambil santo untuk klan Iblis saya. Selain itu, leluhur tua secara pribadi memecahkan masalah untuknya kali ini. Lagi pula, kami memiliki hubungan yang tidak biasa dengan keluarga Xiao. Sekarang jika kami membuat berteman baik dengan keluarga Xiao sebelum mereka benar-benar kuat, apa yang akan kita peroleh di masa depan adalah ketulusan keluarga Xiao, persahabatan dan dukungan yang besar. Penatua kedua tidak memiliki sikap yang jelas, dia hanya mencantumkan keuntungan dari dua opsi. Tetapi siapapun yang untung atau rugi, para tetua masih sakit kepala. Tiba-tiba seseorang bergumam, apa gunanya memanen persahabatan klan Xiao sekarang? Belum terlambat untuk berteman baik setelah klan Xiao benar-benar bangkit. Klan Iblis kita memiliki nenek moyang kita yang bertanggung jawab. Mungkinkah kita akan menjadi musuh setelah klan Xiao bangkit? Bagaimana kamu mengatakannya? Kali ini juga leluhur yang menyelamatkannya Xiao Yan. Masuk akal, tetapi beberapa orang segera keberatan, ketika kekuatan meningkat, kekuatan permusuhannya pasti akan menurun. Ini telah diverifikasi berkali-kali. Hanya sekarang kita dapat berteman dengan klan Xiao yang sedang naik daun sehingga kita dapat mendukung klan Xiao dengan lebih baik, tetap kuat dalam naik turunnya Dandian. Siapa yang bisa menjamin bahwa klan Xiao akan bangkit, bukannya tertahan oleh Istana Pil dalam pertumbuhan. Jadi kita harus lebih banyak membantu keluarga Xiao ketika mereka sangat membutuhkan bantuan. Untuk sementara, ada pendapat yang berbeda, masing-masing memegang pendapat mereka sendiri, dan sulit untuk mencapai konsensus. Kaisar Iblis menggosok dahinya dengan ringan. Jika para tetua tidak dapat mencapai konsensus, dia hanya bisa membuat keputusan. Dia berkata perlahan, mari kita pilih netralitas. Namun, kita dapat menggunakan apa yang disebut hubungan antara Xiao Yan dan leluhur untuk mendukung keluarga Xiao dengan tepat. Ketika dia membuat keputusan, Kaisar Iblis tampaknya agak tidak konsisten, dan dia jelas masih berjuang dengan masa depan yang tidak pasti.
Meskipun netralitas mungkin tampak oportunistik, menggunakan prestise leluhur untuk mendukung keluarga Xiao tidak diragukan lagi merupakan strategi teraman saat ini. Namun, bagaimana mendukung keluarga Xiao, dan tingkat apa yang sesuai, para tetua tidak tahu harus berbuat apa. Tepat ketika aula terdiam beberapa saat, sebuah pesan datang dari luar aula, laporkan. Aliansi bisnis mengirim seseorang untuk mengirim undangan. Undangan. Aliansi bisnis. Angkat itu. Mengambil undangan, membukanya, melihat undangan, sudut mulut Kaisar Iblis berkedut membentuk senyum penuh pengertian, teh. Pada saat ini, hehe. Bab 1011. Di rumah Xiao. Xiao Yan tenggelam di desa lembut Suner, tetapi pejabat tingkat tinggi terlalu sibuk. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Xiao tidak berhenti, dan kelompok pasukan telah datang berkunjung, beberapa besar, beberapa kecil, beberapa pernah mendengar, beberapa belum pernah mendengar, dan sebagainya. Tetapi kekuatan-kekuatan ini datang berkunjung pada waktu yang sama, baik di pagi hari sebelum fajar, atau di malam hari ketika senja tiba. Tidak, si jenius Mama Liang datang untuk mengunjungi pasukan tingkat menengah. Setelah akhirnya sampai di akhir pertemuan, dia menemani Xiao Qi dan Jenny untuk melihat para tamu dengan senyum di wajahnya. Xiao Zhan menyesap dari cangkir teh di atas meja kopi dan duduk di kursi, mengutuk, "Nenek, orang-orang ini, seolah-olah mereka telah mendiskusikannya, datanglah saat ini, dan lakukan kunjungan yang dapat dilihat sebagai pencuri seperti pencuri." Xiao Qi tersenyum pahit dan berkata, mereka juga merupakan pilihan terakhir. Pagi dan malam adalah sama. Ketika itu paling tidak terlihat, meskipun mereka memiliki niat untuk berteman dengan kami, mereka masih khawatir bahwa mereka akan diperhatikan oleh Istana Pil, jadi mereka takut. Xiao Zhan masih sangat marah, dan berkata dengan jijik, persahabatan macam apa yang ada untuk kekuatan dua sisi seperti ini? Lihat apa yang kamu katakan. Zenni sedikit tidak senang dengan vulgar Xiao Zhan, dan berkata dengan nada tegas. Ada beberapa kekuatan yang tidak mencari keuntungan. Ini adalah sifat manusia. Jangan meremehkan kekuatan ini. Yang disebut pohon tunggal sulit untuk membentuk hutan, dan pasir dapat direklamasi. Lebih baik memiliki beberapa sekutu lemah daripada beberapa musuh. Belum lagi Istana Pil sangat kuat, mereka sudah sangat berharga untuk bisa datang dan berteman dengan kita. Melihat Xiao Zhan menundukkan kepalanya, Zenni menjadi tenang dan menghela nafas. Namun, kekuatan yang datang untuk berkunjung lebih lemah, kita harus bertarung melawan Istana Pil yang kuat, Anda harus mendapat dukungan dari negara adidaya. Ya, semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa Istana Pil tidak akan pernah menyerah, dan harus ada Eyeliners di sekitar kediaman Xiao. Selama Xiao Yan dan kelompok inti meninggalkan kota Juxi, mereka pasti akan diserang dan dibunuh oleh Istana Pil. Pengalaman 3 serangan gagal di kuil, dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan kali ini, dan perbandingan kekuatan kedua belah pihak, personel yang dikirim oleh kuil dan pasti sangat kuat. Namun, untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata, Xiao Yan dan anggota intinya tidak bisa hanya tinggal di rumah Xiao dan tidak pergi keluar untuk mengalami dan mengasah mereka, bukan. Tenggara benua Dodi, sekitar 50.000 mil jauhnya dari kota Juxi, dikelilingi oleh hutan belantara, hanya ada satu puncak gunung yang tenggelam ke dalam awan, dan saya tidak tahu seberapa tinggi itu. Puncak salju mutlak. Di bawah awan, dinding gunung gelap, tanpa tumbuh-tumbuhan, dan setajam pisau, di atas awan, itu adalah sepotong putih, beku selama ribuan tahun. Satu putih dan satu hitam membagi gunung menjadi dua, seolah-olah ada di dua dunia yang berbeda, yang merupakan tontonan. Hanya ada satu tanaman yang tumbuh di seluruh gunung, dan itu adalah pohon teh di tebing di puncak gunung. Pohon teh cocok untuk hidup di tempat yang lembab, dan hanya bisa dikatakan keajaiban bahwa satu pohon tumbuh di tempat yang begitu dingin. Ada sesuatu yang ajaib tentang keajaiban,
dan pohon teh ini tidak terkecuali. Seperti yang kita semua tahu, meskipun teh dapat dibagi menjadi teh musim semi, teh musim panas, teh musim gugur, dan teh musim dingin, semuanya dipetik setahun sekali. Tapi pohon teh ini memuntahkan tunas baru hanya sekali setiap 1000 tahun, dan hanya menghasilkan selusin tael. Teh yang diseduh bahkan lebih jernih dan lembut, kuat dan menyenangkan, seteguk dangkal, ujung lidah sedikit manis, dan pipi harum. Aroma teh perlahan melekat dari hidung ke tenggorokan, dan anggota badan serta tulang santai dan bahagia tak terlukiskan. Bab 1012. Teh langka seperti itu, bisa meminumnya, tidak diragukan lagi merupakan simbol status. Ini adalah wilayah aliansi bisnis. Zhen Bufan mengundang 3 kaisar, dan kaisar iblis untuk datang ke sini untuk minum teh. Apa alasannya? Di puncak-puncak, sesosok datang dengan angin. Dia mengenakan jubah putih, dengan sulaman naga emas di dadanya, yang merupakan Kaisar Zhen Zongfu. Melihat tidak jauh, dia melihat Zhen Bufan duduk di meja batu di depan gerbang Kaolu yang didukung oleh 4 pilar batu, menambahkan arang ke tungku tanah liat merah kecil di depannya, dan merebus air salju di pot batu yang indah. Zhen Zongfu dengan sedikit senyum, dia menyapu tubuhnya ke sisi Zhen Bufan, ambil langit dan bumi sebagai ruang teh, dan ambil 10.000 tahun es sebagai air, teh Jue Sue yang diseduh pasti akan terasa lebih enak. Zhen Bufan mengangkat kepalanya, melalui air kabut air yang menguap dan Zhen Zongfu saling memandang, lalu menyapu salju yang pecah di atas meja batu di sampingnya, memberi isyarat kepada Zhen Zongfu untuk duduk, dan berkata sambil tersenyum, Jue Sue teh hanya terasa paling enak saat diseduh dengan air salju di puncak Jue Sue Jia. Beraninya Bufan tidak peduli dengan menjamu tamu-tamu terhormat. Kamu dan saudaraku, mengapa kamu begitu sopan? Zhen Zongfu duduk dengan jubahnya terangkat, mengambil kaleng teh di samping Zhen Bufan, membukanya, dan bertanya sambil mencium aroma teh, kamu mengundang saya ke sini bukan hanya untuk mengundang saya minum teh, kan? Apakah ada hal penting yang tidak bisa kamu datangi rumah dan membicarakannya? Lalu dia bercanda, kamu hanya memberiku 2 tael teh Jue Sue ini setiap kali juga. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan memberi lebih banyak sebagai saudara dan 2 tael. Tidak, bahwa Bufan pelit, sangat jarang teh ini dibagi. 2 tael sudah yang terbesar darimu. Oh, siapa yang bisa mengundang Zhen Bufan untuk menikmati teh Jue Sue bersama kaisar lain? Mengajak bertemu di puncak Jue Sue, jelas tidak terlalu ingin menyeduh teh Jue Sue dengan air salju di puncak Jue Sue di tempat, pasti ada beberapa hal penting untuk dibicarakan dan saya khawatir dinding partisi akan memiliki telinga. Lalu, seperti apa acara besar itu? Zhen Zongfu menatap Zhen Bufan dengan tatapan ingin tahu di matanya, tetapi Zhen Bufan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhen Zongfu tersenyum ringan dan melihat pemandangan salju di sekitarnya. Dia sudah memiliki beberapa tebakan di hatinya, tetapi karena Zhen Bufan tidak mengatakannya, dia tidak bertanya. Kepingan salju yang berkibar secara bertahap menjadi lebih kecil, dan kemudian secara bertahap berhenti, dan sinar matahari yang hangat jatuh, warna-warna hangat, dan mempesona diproyeksikan di puncak putih puncak. Zhen Bufan memasukkan daun teh ke dalam cangkir teh, mendinginkan air salju yang mendidih sebentar, lalu perlahan-lahan menuangkannya ke dalam cangkir teh. Segera, aroma teh yang menyegarkan menyebar. Tepat pada waktunya, penguasa manusia, lebih baik datang secara kebetulan. Siapa Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis? Zhen Zongfu melirik Zhen Bufan dan berkata dengan penuh arti, ini benar-benar tamu terhormat. Zhen Bufan tersenyum, dan setelah Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis mengambil inisiatif untuk duduk, dia mengambil cangkir teh dan mengisi 4 cangkir teh dengan teh harum teh, dan memberi isyarat kepada 3 kaisar, tolong. Bagaimana Anda tidak bisa menikmati teh yang begitu unik? Tidak peduli seberapa besar rasa ingin tahunya, lepaskan dulu, dan 3 kaisar dan Zhen Bufan sama-sama berkonsentrasi pada produk, dan mereka diam.
Setelah 3 putaran teh, Zhen Bufan bertanya, apakah rasanya lebih enak jika diseduh dengan air salju Jue Sue Feng? Ini memiliki aroma vulgar, dan aftertaste lebih lembut. Tentu saja rasanya jauh lebih baik. Sayangnya, kata King Haoran dengan penyesalan, hanya 1 atau 2 dalam 1000 tahun. Bab 1013. Itu benar, kamu hanya bisa meminumnya di rumah. Raja Iblis berkata, mengeluh kepada Zhen Bufan, hei, aku berkata Zhen Bufan, bisakah kamu lebih murah hati dan memberi 2 tael lebih banyak setiap kali? Berikan 2 atau 2 lagi. Mulut Zhen Bufan berkedut. Teh Jue Sue hanya menghasilkan lebih dari 1 kilogram setiap 1000 tahun. Zhen Bufan akan memberikan 1 atau 2 untuk masing-masing Kaisar Iblis, dan Kepala Balai Aula Pil, dan 2 tael kepada Kaisar Manusia. Dia hanya menyimpan sekitar 5 tael 22, Zhen Bufan sendiri tidak perlu minum. Zhen Bufan tanpa sadar meraih teko teh di tangannya, aku hanya punya stok ini, jadi jangan coba-coba memikirkannya. 3 kaisar tidak bisa menahan tawa. Memalingkan matanya, Zhen Bufan berkata dengan serius, jangan tertawa. Apakah kamu tahu berapa harga teh ini? Mendengarkan Zhen Bufan menanyakan berapa harga teh Jue Sue, seperti pencatut, ketiga kaisar tertawa bahagia. Kaisar bercanda, apakah kamu tidak ingin mengurangi uang teh dari bonus yang dibagikan kepada kami oleh aliansi bisnis? Kaisar Iblis juga bercanda, kaisar ini mendengar bahwa beberapa orang meminta 100.000 emas dan tidak bisa mendapatkannya, jadi 1 tael bernilai setidaknya 1 juta emas. Zhen Bufan, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita juga pemegang saham dari aliansi bisnis, hanya 1 juta 1 tael, kaisar ini membayarmu 2 juta, bagaimana kalau kamu memberi 2 lagi setiap kali? King Haoran segera mencemooh, saya akan menambahkan 1 juta lagi. Zhen Zongfu mengangguk, 4 juta, 2 tael lagi. Zhen Bufan tersenyum pahit, menyesap dari cangkir teh, melihat teh harum di cangkir teh, dan berkata, meskipun bisa minum teh ini sudah menjadi simbol status, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, tetapi sebagai presiden aliansi bisnis, saya harus mengakui bahwa segala sesuatu memiliki harga. Saya berpikir, jika saya tega menjual teh ini, berapa harga yang akan saya jual? Sebelum 3 kaisar berbicara, Zhen Bufan berkata dengan percaya diri, saya berani mengatakan bahwa orang yang datang untuk membeli pasti akan melewati ambang batas saya. Berapapun saya meminta 1 tael, seseorang akan membelinya, dan itu akan terjual habis. Percayakah Anda? Meskipun Zhen Bufan pamer, tetapi ketiga kaisar mengerti bahwa arti kata-kata Zhen Bufan tidak ada di sini, tetapi makna yang dalam. Zhen Bufan harus memiliki sesuatu untuk dikatakan selanjutnya, dan dia pasti akan mengundang 3 kaisar kali ini. Tujuannya pertemuan itu terkait sebelum memahami niat Zhen Bufan, ketiga kaisar tidak berbicara. Benar saja, melihat tehnya, Zhen Bufan terus berkata, kamu hanya bisa percaya. Karena hanya aku yang punya teh ini, dan hasilnya langka, jadi harganya hanya bisa aku tentukan sendiri. Aku ingin meminta sebanyak yang saya mau. Anda suka membeli atau tidak? Siapapun yang membuat aturan mendapat manfaat paling banyak. Apakah Anda benar? Setelah mengatakan ini, ketiga kaisar membeku di hati mereka, dan mata Zhen Bufan menjadi lebih dalam. Meskipun Zhen Bufan tidak menjelaskan kata-katanya, 3 kaisar sudah tahu apa yang dimaksud Zhen Bufan. Pil obat adalah permintaan terbesar dari semua Dodi. Keluarga obat telah sangat brilian karena ini, dan istana pil telah berkembang pesat menjadi kekuatan besar yang dapat dibandingkan dengan 3 klan utama. Setelah pasar obat dimonopoli, manfaatnya tidak diragukan lagi sangat besar, setidaknya tidak dibatasi oleh istana dan dalam hal permintaan pil obat. Dengan lemak sebesar itu, tidak ada kekuatan yang tidak cemburu, dan Zhen Bufan tidak percaya bahwa 3 kaisar tidak tergerak. Melihat bahwa ketiga kaisar semua bersemangat, tetapi mereka berhati-hati untuk tidak berbicara,
Zhen Bufan berkata pada waktu yang tepat, Xiao Yan pergi ke istana pil untuk mencari istrinya. Ini masalah sepele, dan ini juga milik Xiao Yan, masalah pribadi, tetapi tidak ada yang mengharapkannya. Ini sebenarnya telah berkembang ke titik di mana kita memiliki semua kekuatan di sini, dan keluarga Yao yang memiliki kebencian mendalam dengan istana pil juga berada di pihak Xiao Yan, secara tidak sengaja membuat istana pil tampak menjadi sasaran kritik publik untuk pertama kalinya. Jadi, bab 1014. Ya, 3 kaisar berdiri di posisi masing-masing. Ini jelas merupakan peluang. Sejak awal sudah dimulai, mengapa tidak mengikuti tren? Bergabunglah untuk mendukung Xiao Yan baik secara eksplisit maupun diam-diam, gunakan Xiao Yan sebagai spearman, dan gunakan Xiao Yan untuk melawan istana pil. Bahkan jika Xiao Yan kalah, itu tidak akan merugikan kepentingan ketiga klan. Begitu Xiao Yan menang, pil besar akan digunakan, pasar akan dikendalikan di tangan aliansi bisnis di mana 3 klan memiliki saham. Mengapa tidak melakukannya? Meskipun King Haoran tidak senang mengambil keuntungan dari Xiao Yan, King Haoran tahu seberapa dalam kebencian antara Xiao Yan dan Istana Pil, dan Istana Pil tidak akan pernah membiarkan Xiao Yan pergi. Mulai mendukung Xiao Yan, keselamatan Xiao Yan sedikit lebih terjamin. Dan jika Xiao Yan dapat menggunakan ini untuk membasmi Istana Pil, dia pasti akan menjadi sosok paling berpengaruh di benua Dodi, dan pertumbuhannya di masa depan akan lancar, dan klan Xiao juga bisa menjadi kekuatan besar atau bahkan kekuatan super. Bagi Xiao Yan, manfaatnya jauh lebih besar daripada kerugiannya, dan itu adalah hal yang baik, jadi King Haoran tidak keberatan. Adapun apakah Xiao Yan bersedia digunakan sebagai spearman oleh mereka, mereka tidak khawatir sama sekali, karena ini bukan terserah Xiao Yan, dan Istana Pil tidak akan pernah menyerah dan membuat Xiao Yan harus digunakan, percaya bahwa Xiao Yan bisa mendapatkan bantuan mereka untuk menghancurkan Pil. Ho, sudah terlambat untuk bahagia. Namun, dari hati ke hati, meskipun aliansi 3 klan dan 1 aliansi pasti akan memiliki keunggulan absolut, Istana Pil memiliki latar belakang yang dalam, koneksi besar, dan banyak keluarga yang berafiliasi. Bukan tugas yang mudah untuk menggulingkan Istana Pil. Selain itu, bagaimana seharusnya 3 klan dan 1 aliansi bergabung untuk membagi upaya mereka? Sejauh mana? Bagaimana cara memperbaiki pil obat setelah penggulingan Aula Pil? Bagaimana merencanakan pasar obat di masa depan? Bagaimana seharusnya manfaat didistribusikan? Ini semua perlu dinegosiasikan dan diselesaikan. 3 kaisar memikirkannya, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sejak Zhen Bufan membuat saran ini, dia harus memiliki rencana yang lengkap. Anda sebaiknya mendengarkan apa yang dikatakan Zhen Bufan. Zhen Bufan telah mengantisipasi ini untuk waktu yang lama, dan berkata dengan percaya diri, setelah menggulingkan Istana Pil, saya mengusulkan untuk membentuk persekutuan alkemis untuk menggantikan Istana Pil. Namun, penjualan pil obat harus sepenuhnya ditangani oleh aliansi pedagang. Oke, 3 kaisar mengangguk. Menggantinya berarti dapat mewarisi monopoli Aula Alkimia, tetapi selama penjualan eliksir dilucuti ke aliansi bisnis, dan kemudian aliansi bisnis dan guild alkemis menandatangani kontrak komersial, aliansi bisnis dan guild alkemis hanya akan memiliki hubungan pasokan dan pemasaran. Persekutuan apoteker tidak dapat memonopoli pil obat seperti Istana Pil, tetapi aliansi bisnis memonopoli pasar pil obat. Ketiga kaisar tampaknya melihat kekayaan yang tak ada habisnya mengalir masuk. Namun, siapa orang yang tepat untuk memimpin persekutuan alkemis? Jika tuan rumah tidak memiliki otoritas yang meyakinkan di antara apoteker, bagaimana mereka bisa mengendalikan apoteker yang bandel? Zhen Bufan sudah bersiap untuk ini, dan kemudian berkata, saya menyarankan bahwa persekutuan alkemis harus diselenggarakan oleh Yao Aotian. Bagaimana menurut Anda? Meskipun keluarga Yao menurun, kecuali Danda Cheng, penguasa Istana Pil, siapa yang menyempurnakan alkimia?
Yao Aotian memiliki prestise tertinggi di antara apoteker, dan Yao Aotian pasti salah satunya, bukan hanya karena Yao Aotian telah brilian sebelumnya, bukan hanya karena Yao Aotian adalah apoteker kelas 7 yang terkenal, tetapi juga karena Yao Aotian sangat bangga. Semua apoteker sombong dan mengagumi orang yang paling sombong. Selain itu, klan Yao berada di pihak Xiaoyan dan merupakan sekutu dari 3 klan dan 1 aliansi. Oleh karena itu, Yao Aotian tidak diragukan lagi adalah orang yang paling cocok untuk memimpin persekutuan alkemis. Saya setuju. King Haoran memimpin. Bab 1015. Yao Aotian adalah Tuan Xiaoyan, dan keteguhannya dalam mendukung Xiaoyan tidak kurang dari King Haoran. Jika keluarga Yao bisa menjadi lebih kuat lagi melalui ini, itu akan sangat membantu pertumbuhan Xiaoyan, dan King Haoran akan tentu saja mendukungnya. Aku juga tidak punya pendapat. Zhen Zongfu mengikutinya. Keluarga Yao milik ras manusia. Sebagai seorang kaisar manusia, bagaimana bisa Zhen Zongfu keberatan? Kaisar Iblis juga mengangguk setuju. Siapapun yang memimpin Guild Alkemis tidak akan dapat beralih ke klan Iblis yang tidak pandai memurnikan obat, dan Kaisar Iblis dapat dikatakan tidak tertarik sama sekali. Ketiga kaisar semua setuju bahwa Yao Aotian akan memimpin serikat apoteker di masa depan, bahkan jika mereka mencapai konsensus tentang apakah akan bergabung untuk menggulingkan Aula Alkimia. Ini hanya rincian tawar-menawar. Wajah Zhen Bufan menunjukkan senyum puas dan berkata, karena masalah ini diusulkan oleh saya, aliansi bisnis secara alami akan berusaha keras. Tidak ada usaha. Jika Anda ingin menghancurkan istana dan, bagaimana istana dan dapat diikat? Akan ada pertempuran berdarah. Aliansi bisnis tidak memiliki kekuatan super kuat. Pada saat itu, tekanan perang tidak akan terutama pada 3 klan. Aliansi bisnis hanya membayar paling banyak, dan bukankah uang itu juga dibagikan oleh 3 klan? Zhen Bufan, kamu sangat cerdik. 3 kaisar tidak bisa tidak memfitnah. Tetapi struktur aliansi bisnis menentukan bahwa aliansi bisnis hanya dapat melakukan ini. Untuk menghancurkan Istana Pil, pasti akan menghadapi kemarahan Istana Pil. Ketiga klan harus bekerja sama, dan mereka harus melakukan yang terbaik untuk memastikan kesuksesan, mengurangi korban, dan memastikan bahwa mereka menanggung beban Xiaoyan tidak akan jatuh ke dalam jurang malapetaka. Mata King Haoran bersinar dengan cahaya tegas, dan dia berkata, ras iblisku akan melakukan yang terbaik. Dikatakan bahwa Demon Sovereign memiliki pengetahuan umum, dan tentu saja, Zhen Bufan memuji. Seperti yang diharapkan dari Zhen Bufan, yang dikenal dengan kelihayannya, pujian yang tampaknya tidak dapat dipahami sebenarnya karena dia khawatir Zhen Zongfu dan Kaisar Iblis itu egois dan tidak akan bekerja keras dan akan merusak acara besar adalah untuk Zhen Zongfu dan Kaisar Iblis. Terapkan tekanan untuk memaksa Zhen Zongfu dan Kaisar Iblis untuk keluar semua. Bagaimana mungkin Zhen Zongfu dan Kaisar Iblis tidak mendengarnya? Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Meskipun semua orang tahu bahwa King Haoran dan Xiaoyan memiliki hubungan pribadi yang mendalam, bagaimana peristiwa besar seperti itu dapat ditentukan hanya oleh persahabatan pribadi. Bahkan yang terlemah dari 3 klan, klan Iblis, mengatakan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik. Bagaimana mungkin klan manusia dan klan Iblis memiliki keberanian untuk menyembunyikannya? Zhen Zongfu tidak punya pilihan selain mengungkapkan posisinya, aliansi bisnis dan iblis semua melakukan yang terbaik, dan ras manusia saya tidak dapat ditinggalkan, dan tentu saja saya harus melakukan yang terbaik. Situasi diselesaikan. Zhen Bufan memandang Kaisar Iblis dan tersenyum. Kaisar Iblis tersenyum kembali dan berkata, klan Iblis saya pasti tidak akan menahan semua orang, dan pasti akan mengikuti jejak Anda. Kemudian percakapan berubah, namun, begitu perang dimulai, saya akan membutuhkan lebih banyak dari klan iblis saya. Yang kuat ada di depan. Kalau begitu, klan monster saya akan memiliki lebih banyak korban daripada Anda.
Artinya, klan monster saya akan membayar lebih untuk ini daripada Anda. Oleh karena itu, saya akan membagikan manfaatnya setelah itu. Berharap untuk dapatkan lebih banyak lagi. Itu benar, keempat raksasa berkumpul di Jue Suefeng, dan apa yang mereka lakukan hanyalah keuntungan, dan manfaatnya sebanding dengan upaya. Jadi apa yang disebutkan Kaisar Iblis itu masuk akal dan masuk akal. Tiga klan memiliki keunggulan masing-masing. Klan iblis jauh lebih tirani daripada klan manusia dan iblis dalam hal kekuatan fisik. Dalam pertempuran terakhir untuk menghancurkan kuil pil, pasti akan bergegas ke depan untuk mengambil tanggung jawab yang berat, dampak dan pertahanan. Sudah ditakdirkan bahwa korbannya akan lebih tinggi daripada klan manusia dan klan iblis. Klan dan aliansi bisnis berat. Jika kepentingan didistribusikan sesuai dengan bagian dari tiga klan sebelumnya dalam aliansi bisnis, dan klan iblis akan menderita. Kuenya besar, takut porsinya lebih kecil. Terlebih lagi, ini adalah kue monopoli yang menyatukan pemurnian dan penjualan jamu. Zhen Bufan sudah mengambil keputusan tentang ini, dan berkata sambil tersenyum, selama semua orang bekerja sama, semuanya mudah untuk dinegosiasikan. Kaisar Iblis, Bufan telah mempertimbangkannya untuk klan iblis Anda. Oh, mari kita dengarkan. Bab 1016. Ada kepentingan yang terlibat, siapa yang tidak peduli. Mata ketiga kaisar semuanya tertuju pada Zhen Bufan, ingin mendengar bagaimana Zhen Bufan berencana untuk mendistribusikan kembali kepentingan masa depan. Zhen Bufan melirik tiga kaisar satu persatu, lalu tersenyum dan berdiskusi, untuk memiliki situasi hari ini, itu semua berkat dukungan tak terduga dari Xiao Yan dari leluhur klan iblis, dan klan iblis berikutnya mungkin menderita lebih banyak korban. Itu lebih besar dari kita, jadi aku menyarankan agar aliansi bisnis, ras manusia, dan ras iblis mengambil 1% bagian untuk menebus ras iblis. Bagaimana menurut kalian? Satu-satunya 1% bagian, King Haoran dan Zhen Zongfu keduanya mengangguk setuju. Klan iblis meningkatkan bagian mereka sebesar 3%, yang pada dasarnya memenuhi harapan Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis mengangguk setuju. Tapi, Zhen Bufan masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dia menyesap cangkir teh, mengatur bahasa, dan berkata, meskipun kami memimpin penghapusan Istana Pil kali ini, dan kami sepenuhnya mendukung dan berpartisipasi di dalamnya, kami dilatih karena Xiao Yan, karena kami terbunuh untuk Xiao Yan. Alasan mengapa Istana Pil membalas dan melawan ketidakadilan adalah karena kita tidak tahan dengan intimidasi dari Istana Pil, dan itu demi keadilan. Oleh karena itu, Xiao Yan akan memimpin di permukaan, dan kita harus mempertimbangkan klan Xiao dalam distribusi manfaat. Selain itu, formasi persekutuan alkemis formasi juga tergantung pada klan obat, jadi klan obat juga harus diperhitungkan saat mendistribusikan manfaat. Bagaimana menurutmu? Melihat itu saja King Haoran mengangguk, Zhen Zongfu dan Kaisar Iblis sedikit ragu-ragu. Zhen Bufan menambahkan, jangan khawatir, bagian dari klan Xiao dan klan Yao tidak akan banyak, juga tidak mungkin memiliki banyak. Lagi pula, klan Yao adalah manfaat gratis, dan itu hanya renungan, dan kami secara objektif membantu Xiao Yan menangani istana dan, tanpa kami, saya tidak tahu apakah Xiao Yan akan dihancurkan oleh Istana Pil. Hehe, saya tahu Xiao Yan sedikit. Selama kita tidak menyapanya dan kita memutuskan bagiannya terlebih dahulu, dia tidak akan terlalu peduli, dan hasilnya pasti tidak mengecewakan kita. Zhen Zongfu dan Kaisar Iblis kemudian mengangguk pelan setuju. Raja Iblis berkata, bisakah saya memahaminya dengan cara ini? Di masa depan, untuk pil obat, aliansi pedagang akan memesan ke persekutuan alkemis sesuai dengan kebutuhan mereka, dan harganya akan dinegosiasikan oleh aliansi pedagang dan persekutuan alkemis. Kemudian serikat alkemis membeli bahan obat untuk memperbaiki pil untuk menyelesaikan pesanan, dan memperoleh manfaat dari pemurnian pil, sedangkan aliansi bisnis memperoleh manfaat dari menjual pil.
Zhen Bufan mengangguk dan menggelengkan kepalanya, berkata, hampir saja, tetapi persekutuan alkemis tidak memiliki hak untuk membeli bahan obat sendiri, dan bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat pil obat harus dibeli dari aliansi bisnis. Di lain pihak kata-kata, aliansi bisnis tidak hanya memiliki jamu dengan monopoli hak penjualan dan monopoli bahan obat, kepentingan kita akan menjadi yang terbesar. Apakah ini terlalu kejam? King Haoran keberatan, pasti akan ada banyak masalah seperti itu, seperti kualitas, harga, pasokan dan waktu pasokan bahan obat, dan lainnya. Ada banyak masalah dan perselisihan. Kaisar Iblis berpikir bahwa pendapat King Haoran itu benar, dan mengangguk, ini benar-benar tidak pantas, terlalu berlebihan, tidak hanya apoteker, tetapi juga kekuatan kecil dan menengah yang sumber pendapatan utamanya adalah untuk membeli dan menjual bahan obat. Itu pasti akan sangat ditentang. Untuk kaisar sebuah keluarga, kepentingan tentu saja penting, dan keseimbangan kekuatan bahkan lebih penting. Jika bahkan hak pengelolaan bahan obat dimonopoli oleh aliansi bisnis, garis kehidupan ekonomi klan masa depan akan berada di tangan aliansi bisnis. Di sini, hampir semua ras dan keluarga akan tunduk pada aliansi bisnis, dan aliansi bisnis akan segera menjadi lebih kuat dan lebih sulit untuk ditangani daripada istana pil hari ini. Yang paling penting adalah Zhen Bufan dan Zhen Zongfu adalah saudara. Jika aliansi bisnis bekerja sama dengan ras manusia untuk berurusan dengan ras setan, dan ras setan akan sulit untuk menjadi musuh. Bab 1017. Ketika Kaisar Iblis dengan jelas menentang monopoli aliansi bisnis atas bahan obat, Zhen Bufan sangat frustrasi, tetapi dia masih memiliki senyum di wajahnya dan bertanya, apa maksudmu? Tidak ada masalah bahwa ramuan obat yang dimurnikan oleh serikat alkemis dijual secara eksklusif oleh aliansi bisnis, tetapi serikat apoteker harus diizinkan untuk secara bebas memilih dari siapa membeli bahan obat, sehingga mereka akan memiliki motivasi yang lebih besar. Ucapnya dengan nada yang tidak bisa ditawar. Kaisar Iblis segera setuju, ya, ini adil, dan itu juga dapat menghindari kontrol harga yang buruk dan buatan dalam pengelolaan bahan obat. Bagaimana menurutmu, kakak tertua? Zhen Bufan bertanya pada Xiang Zhen Zongfu. Dia tidak ingin mencari dukungan Zhen Zongfu untuknya. Dia tahu betul bahwa masalah yang ditentang oleh Kaisar Iblis. Bahkan jika Kaisar manusia Zhen Zongfu mendukungnya, tidak mungkin untuk memulihkannya. Dia hanya ingin mencapai satu kesatuan pendapat dalam bentuk. Zhen Zongfu sangat kuno, dia secara alami memahami alasan sebenarnya mengapa Kaisar Iblis menentang ini, dan berkata, Kaisar Iblis telah mempertimbangkannya dengan sangat baik, dan pengelolaan bahan obat tidak dapat dikendalikan oleh aliansi bisnis. Oke, meski menyesal, Zhen Bufan tetap menerimanya dengan senang hati. Bisakah kamu tidak bahagia? Meskipun dia tidak memenangkan Long dan Su, dia mampu mengendalikan hak penjualan eksklusif dari pil obat yang didambakan di Sangmeng, yang telah mencapai tujuan mengundang 3 kaisar kali ini. Zhen Bufan berkata, kemudian, di masa depan, keuntungan dari pemurnian pil obat oleh persekutuan alkemis akan didistribusikan oleh 4 apoteker kami dan 6 dari klan Xiao, dan pendapatan dari penjualan pil obat oleh Sangmeng akan didistribusikan oleh 4 kami dan klan Xiao. Alokasi dan bagian spesifik akan didiskusikan dengan Xiao Yan sebelum memutuskan. Adapun keluarga obat, mereka tidak memiliki alasan atau kualifikasi untuk menawar, berikan saja apapun yang Anda inginkan. Apakah Anda punya ada keberatan? Ya, ketiga kaisar itu mengangguk setuju. Zhen Zongfu berkedip dan bertanya, setelah menggulingkan istana pil, bagaimana kita harus membagi istana pil? Sudahkah kita membahasnya bersama? Ketika King Haoran dan Kaisar Iblis mendengar kata-kata itu, cangkir yang mereka pegang berhenti di mulut mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang membakar. Ya, itu telah memonopoli pasar pil obat untuk waktu yang lama, dan kekayaan yang dikumpulkan oleh istana pil pasti tidak terbayangkan, siapa yang tidak tertarik. Baik King Haoran memandang Zhen Zongfu,
dan ketiga kaisar memandang Zhen Bufan, ingin mendengar bagaimana Zhen Bufan berencana untuk membagi kekayaan yang begitu besar. Zhen Bufan tertawa, sedikit licik. Sejak dia melahirkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari klan Xiao untuk bertarung melawan Istana Pil dan menyatukan 3 klan untuk menggulingkan Istana Pil, dia telah memikirkan kekayaan Istana Pil, dan bagaimana mendistribusikannya sudah lama, berencana. Dia berkata dengan percaya diri, sulit bagi kita untuk memperkirakan berapa banyak kekayaan yang dimiliki Istana Pil, tetapi saya pikir mengambil 1/10 dari itu sudah cukup untuk mengkompensasi korban antara kita dan klan Xiao dalam perang. Sisanya 9/10, menurut bagaimana kalau 4 keluarga kita dan keluarga Xiao setuju untuk berbagi proporsi yang sama. Usulan Zhen Bufan masuk akal dan adil, dan ketiga kaisar mengangguk setuju. Setelah pembagian manfaat selesai, itu berarti masalah telah sampai pada kesimpulan. Suasana hati ketiga kaisar dan Zhen Bufan lega, dan mereka menyesap dengan nyaman dengan cangkir teh mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Zhen Zongfu tiba-tiba memikirkan sesuatu, mengerutkan kening, meletakkan cangkir teh dan bertanya kepada Zhen Bufan, "Bufan, apa yang dilakukan istana dan pada Xiao Yan baru-baru ini?" Bab 1018. Zhen Zongfu tidak khawatir. Dengan kekuatan klan Xiao saat ini, mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi Istana Pil, dan mereka harus bertahan, dan jika Istana Pil takut dengan apa yang dikatakan leluhur klan iblis bahwa Xiao Yan memiliki beberapa koneksi dengannya, dia, dan benar-benar menyerahkan masalah ini, itu akan merepotkan. Gesekan tidak dapat menghidupkan kembali perang, bukankah tidak ada artinya untuk membahas 3 klan dan aliansi bisnis hari ini? Meskipun kebencian antara klan Xiao dan Istana Pil pasti tidak akan terselesaikan, kedua belah pihak akan saling berhadapan cepat atau lambat, tetapi jika klan Xiao menjadi lebih kuat, siapa yang tahu kapan itu akan terjadi? Siapa yang tahu jika klan Xiao akan membutuhkan kekuatan 3 klan saat itu? Pembagian keuntungan dan semua rencana masih bisa diputuskan oleh ketiga suku yang bergabung dalam aliansi bisnis. Siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa? Zhen Bufan tersenyum percaya diri, mengambil teko dan mengisi cangkir teh 3 kaisar dengan teh satu persatu dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, bagaimana istana dan bisa menahan nafas ini? Maukah kamu menanggungnya untukmu?" Haha, Xiao Fu toko-toko di sekitarnya telah berganti pemilik hanya dalam beberapa hari, dan ada banyak wajah asing di dekatnya. Apakah Istana Pil memantau Xiao Mansion ke segala arah? Ini menunjukkan bahwa Istana Pil tidak bisa menyerah pada Xiao Yan, dan dia tidak bisa menunggu. Kekhawatiran Zhen Zongfu sekarang sama sekali tidak perlu. Zhen Zongfu dan Kaisar Iblis sangat bersemangat. Mata Zhen Zongfu berbinar dan berkata, "Jadi, selama Xiao Yan menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing ular keluar dari lubang, akan ada masalah di antara mereka, dan kita bisa melakukannya." King Haoran tampak khawatir dan berkata, "Untuk membawa ular keluar dari lubang, Xiao Yan harus meninggalkan kota Juxi. Bagaimana keselamatannya bisa dijamin?" "Hei," Zhen Zongfu berkata dengan acuh tak acuh, "bagaimana mungkin seseorang yang mencapai acara besar memiliki kebaikan seorang wanita? Yang kita inginkan hanyalah alasan untuk menggulingkan Istana Pil. Jika Istana Pil membunuh Xiao Yan, kita akan memiliki lebih banyak lagi. Saya memiliki persaudaraan dengan dia, saya memiliki afiliasi dengan dia, nenek moyang dari klan iblis memiliki hubungan dengan dia, dan Bufan memiliki persahabatan yang kooperatif dengan dia. Bukankah itu hanya balas dendam baginya untuk menggulingkan Pil Hall? Bukankah itu lebih bisa dibenarkan?" King Haoran, Kaisar Iblis dan Zhen Bufan semua mengerutkan kening, dan King Haoran berkata dengan ketidaksenangan yang jelas, "Kaisar manusia, dengan kita berempat bergabung, itu sudah dalam pemahaman situasi umum, ketika kita mulai kita hanya perlu tunggu waktu yang tepat. Atau Anda hanya perlu menunggu alasan, mengapa mengorbankan Xiao Yan dengan sia-sia?"
Keluarga Xiao adalah keluarga afiliasi keluarga Zhen Anda, dan Xiao Yan adalah jenius tak tertandingi yang paling mungkin mencapai puncak keluarga manusia Anda. Anda benar-benar tidak peduli dengan keamanan mereka sama sekali. Ditanyai oleh King Haoran secara langsung, warna jahat di mata Zhen Zongfu memudar, dan dia mengeluarkan senyum paksa dan berkata dengan malu, "Lihat apa yang kamu katakan, Demon Sovereign. Bagaimana kamu bisa?" Zhen Bufan berkata saat ini, "Saya pikir kita perlu memperhatikan kekhawatiran Kaisar Iblis." Zhen Bufan sedang membantu Zhen Zongfu. Dia memahami pikiran kakak laki-lakinya Zhen Zongfu dengan sangat baik. Berdiri di ketinggian mereka, demi situasi keseluruhan dan kepentingan ras, tidak ada yang tidak bisa dikorbankan. Tetapi beberapa kata tidak dapat diucapkan. Begitu Anda mengatakannya, Anda akan kehilangan ketinggian moral yang memerintah akan dikritik dan dikutuk. Melihat Zhen Zongfu, yang sedikit kesal, Zhen Bufan memberi King Haoran dan Kaisar Iblis senyum, "Tolong mengerti," dan kemudian berkata, "Kita harus melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Xiao Yan. Mari kita pikirkan, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak tahu tentang Istana Pil. Seberapa kejam niatnya untuk membunuhnya, yang dikirim harus tingkat bintang 8. Jika kita tidak bisa menjanjikan Xiao Yan jaminan tertentu dalam hal keamanan, bagaimana mungkin Xiao Yan begitu bodoh untuk menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menggunakan telur sebagai umpan untuk memukul batu, hanya dalam hal keegoisan. Kita juga membutuhkannya untuk hidup dan membuatnya memimpin. Dalam pertempuran dengan Istana Pil, Xiao Fu akan berada di garis depan dengan kekuatan tempur terkuat, yang tidak hanya dapat memainkan peran tertentu dalam menahan diri, tetapi juga dalam pertempuran melawan Istana Pil. Itu akan mengurangi kerugian kita sampai batas tertentu." Setelah berbicara, Zhen Bufan bertanya kepada Zhen Zongfu sambil tersenyum, "Saudaraku, apakah menurutmu aku benar?" Apa yang dikatakan Zhen Bufan memang masuk akal. Zhen Zongfu mengangguk sambil tersenyum, dan menambahkan, "Kalau begitu, sebelum Xiao Yan meninggalkan kota, kami akan mengirim orang yang kuat untuk merespons di luar kota Juxi, dan kami harus dapat memastikan bahwa Xiao Yan aman dan sehat." Tampaknya ini adalah satu-satunya strategi, dan Zhen Bufan, King Haoran, dan Kaisar Iblis semuanya mengangguk setuju. Tapi King Haoran kemudian mengangkat kekhawatiran baru, dengan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan kali ini, pasti ada Dou di bintang 8 di antara orang-orang yang dikirim oleh Istana Pil untuk membunuhnya. Tidak ada keraguan tentang ini, katakan, kita harus memastikan bahwa keselamatan Xiao Yan membutuhkan pembangkit tenaga listrik bintang 8. Di antara iblis, satu-satunya pembangkit tenaga listrik bintang 8 yang bisa saya pindahkan adalah tetua keempat dari klan setan jahat saya, dan karena hubungan antara klan setan jahat saya dan Xiao Yan, tetua keempat hanya perlu sebuah langkah pasti akan membangkitkan kewaspadaan Istana Pil. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik bintang 8 yang melindungi Xiao Yan mungkin harus bergantung pada Kaisar Manusia dan Kaisar Iblis untuk mengkhawatirkannya. Zhen Zongfu dan Kaisar Iblis terdiam beberapa saat, dan ekspresi mereka sedikit bermartabat. Ada lebih dari satu Dou di bintang 8 di Pil Hall. Meskipun sejauh yang mereka tahu, mereka semua berada di tahap awal bintang 8, tetapi setelah bertahun-tahun, siapa yang dapat menjamin bahwa mereka tidak akan menembus bintang 8 tengah atau bahkan bintang 8 akhir? Setiap kali Dou di bintang 8 menerobos suatu level, itu bukan hanya lompatan kualitatif dalam kekuatan, tetapi juga rasa bahaya yang lebih tajam. Terutama Dou di bintang 8 di Istana Pil, tidak ada seorang pun dengan jiwa yang lemah. Bagaimana Kaisar Dou bintang 8 dari Yan bersembunyi dari pencarian kekuatan jiwa Kaisar Dou bintang 8 di Istana Pil? Selain itu, untuk memastikan bahwa membunuh Xiao Yan sangat mudah, dan untuk mencegah Xiao Yan memiliki pembantu yang kuat, siapa yang tahu berapa banyak Kaisar pertempuran bintang 8 yang akan dikirim oleh Istana Pil? Jika Kaisar Dou bintang 8 yang dikirim oleh klan Iblis atau klan
Manusia mati secara tak terduga karena kalah jumlah musuh, harganya tidak akan tertahankan untuk klan iblis dan klan manusia. Zhen Bufan membuka mulutnya dalam diam, seolah bergumam, kecuali ada puncak bintang 8 Dodi, saya tidak berani mengatakan bahwa saya memiliki kepastian mutlak. Kaisar pertempuran puncak bintang 8, tidak bisa lagi digambarkan sebagai andalan di negara adidaya manapun, dan tidak berlebihan jika dikatakan optimis. Mata Zhen Bufan perlahan menyapu 3 kaisar, dengan arti penyelidikan, tetapi juga menyiratkan arti menguji kekuatan berbagai kelompok etnis. 3 kaisar menggelengkan kepala tanpa suara. Suasana hati Zhen Bufan gelisah, seperti badai salju yang tiba-tiba menatap kepingan salju yang menari di langit. Zhen Bufan mengemas kehilangan di hatinya, menarik kembali matanya dan mengerutkan bibirnya dan berkata, karena kita tidak dapat menemukan tindakan balasan untuk saat ini, kita harus membayar lebih perhatian ke Istana Pil dan klan Xiao. Setelah mengatakan itu, Zhen Bufan berhenti, matanya berkedip tajam. Kadang-kadang, jika Anda mengikuti tren, Anda mungkin mendapatkan hasil yang tidak terduga. Itu satu-satunya cara. Kaisar Iblis mengangguk perlahan, mari kita tunggu kesempatan. King Haoran berdiri dengan sedikit tidak puas dan mengucapkan selamat tinggal, hal-hal lain telah disepakati, Kaisar ini akan mengambil langkah pertama. Jika ada strategi untuk keselamatan Xiaoyan, kita akan membahasnya nanti. Oke, Zhen Zongfu juga bangkit, ayo kembali dan berdiskusi dengan klan. Kepingan salju menjadi lebih dan lebih padat, dan tiba-tiba, 4 sosok menghilang di hamparan putih. Bab 1019. Pagi-pagi sekali, Xiaoyan membuka matanya yang mengantuk. Suner masih tidur di sampingnya, rambutnya yang panjang tergerai di bahunya yang telanjang, dan montoknya yang halus menjulang. Telapak tangan yang murah hati tidak bisa membantu tetapi menutupinya. Jangan berani menggosok, karena takut terbangun mimpi indah. Hanya membelai, perut bagian bawah tidak bisa menahan panas. Diam-diam bangun, berpakaian, berjalan keluar dari pintu yang lama tertutup, mengambil napas dalam-dalam dari udara segar yang penuh bunga. Xiaoyan menyenandungkan nada kecil dengan nyaman. Di aula Xiao Mansion, sekelompok anggota inti berkumpul. Setelah meniup teh yang baru diseduh dan menyesap beberapa teguk, setiap sel Xiaoyan melompat dengan kenyamanan yang tak terlukiskan. Bagaimana kediaman Xiao akhir-akhir ini? Tuan muda Xiao, jangan khawatir, semuanya berjalan seperti biasa. Le Shaolong menjawab sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk, di mana Istana Pil? Bagaimana dengan pasukan lain? Apa yang terjadi? Le Shaolong menatap Xiaoyan dan tidak tahan untuk menghancurkan suasana santai Xiaoyan saat ini. Tetapi bisnis tidak dapat ditunda, Zhen Ni berkata, dalam beberapa hari terakhir, banyak kekuatan telah mengunjungi, besar atau kecil, dan mereka semua menyatakan keinginan mereka untuk berteman dengan kami. Tidak ada gerakan di Istana Pil, tetapi adalah wajah-wajah baru di sekitar kediaman Xiao. Istana Pil sedang memantau kita. Xiaoyan segera merasakan kesulitan masalah ini, dan senyumnya berhenti. Juga, Jenny melanjutkan, pesan Kaisar Iblis mengatakan bahwa Istana Pil mungkin tidak membiarkannya pergi. Kami ingin kami lebih berhati-hati, dan jangan tinggalkan kota Juxi jika Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Diskusi Jue Suefeng sangat penting dan tidak dapat dibocorkan. King Haoran hanya dapat mengingatkan Xiaoyan untuk lebih berhati-hati dengan Istana Pil. Arus hangat naik di hati Xiaoyan, tapi alisnya menjadi semakin erat, dan hatinya mati rasa. Dengan kekuatan dan kekuatan Istana Pil, karena kebencian. Dengan saya telah dipublikasikan, itu tidak akan pernah menyerah dan mati. Apakah saya akan terjebak di kota Juxi selamanya? Tidak bisa. Jika dia terjebak di dasar sumur, kekuatan naga itu akan hilang. Bahkan jika dia mendapatkan kembali kebebasannya suatu hari nanti, Qianlong bukan lagi seekor naga. Bahkan jika dia masih bisa menunjukkan gigi dan cakarnya, dia hanya bisa menjadi naga dianggap sebagai cacing yang sedikit lebih kuat.
Namun, kekuatanku telah terungkap, dan Istana Pil pasti akan mengirim Kaisar Dou Bintang 8 kali ini. Kaisar Dou Bintang 8 bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Bagaimana dengan itu? Apakah benar-benar perlu mengandalkan menelan dan menyerap inti sihir untuk menembus hingga 8 bintang? Tapi jika saya harus melakukan itu, saya takut saya akan berhenti. Apa yang harus saya lakukan? Suasana di aula sangat menyedihkan, dan sangat sunyi sehingga Anda bisa mendengar jarum jatuh. Tiba-tiba, langit meledak dengan guntur. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat keluar aula melalui celah di panel. Dia melihat bahwa langit yang cerah sebelumnya benar-benar tertutup oleh awan gelap, angin kencang, dan badai hujan lebat akan datang. Le Xiaolong, yang telah lama terdiam, angkat bicara, kita tidak boleh terjebak di kota Juxi sepanjang waktu, itu akan berakibat fatal bagi Xiao Shao dan pertumbuhan semua orang. Kemudian dia tersenyum tak berdaya dan berkata kepada Xiao Yan, tapi Xiao Shao, aku disarankan untuk tidak meninggalkan kota Juxi dulu, tunggu sebentar, dan lihat apakah Jing Wuchen bisa menguraikan gambar itu dan Liontin Giok meringis itu. Mata Xiao Yan berbinar, dan kemudian dia ingat dua sisa gambar dan Liontin Giok meringis misterius yang dia percayakan untuk diuraikan oleh Jing Wuchen. Jika penguraiannya berhasil, mungkin itu akan menjadi dua reruntuhan kuno yang membentuk ruang mereka sendiri, yang sangat tempat yang ideal, setidaknya tidak perlu khawatir disergap oleh Pil Hole saat marah dan berburu harta karun. Adapun cara kembali, siapa yang tahu di mana pintu keluar reruntuhan kuno itu? Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan komunikator, saya akan menghubungi Jing Wuchen sekarang dan menanyakan bagaimana solusinya. Bab 1020. Pada saat ini, pemberitahuan datang dari luar pintu. Laporkan. Selamat datang di Penatua keempat ras monster. Penatua keempat dari klan iblis. Apa yang dilakukan keempat tetua klan iblis saat ini? Pengadilan. Sekutu. Tolong cepat. Tidak lama kemudian, 4 tetua klan iblis, yang mengenakan pakaian biru dan tidak tinggi tetapi sangat kuat, berjalan ke aula. Xiao Yan dan yang lainnya sudah berdiri untuk menyambutnya. Setelah bertemu satu sama lain di depan aula utama Istana Pil, setelah mengangguk sambil tersenyum, tetua keempat dari klan iblis menyerahkan surat kepada Xiao Yan, dan matanya yang dalam penuh dengan rasa iri. Buka surat itu adalah tulisan tangan King Lin. Xiao Yan tidak bisa tidak merasa sedikit gugup, mengapa King Lin menulis. Apakah sesuatu terjadi pada King Lin? Melihat ke bawah dengan gugup, Xiao Yan melebarkan matanya tak percaya, nenek moyang klan iblis ingin melihatku. Setelah membacanya lagi, Xiao Yan pulih dari keterkejutannya, tetapi dia lupa etiketnya. Dia menarik lengan tetua keempat klan iblis dengan erat dan bertanya, apakah tetua keempat tahu apa yang ditanyakan leluhur kepadaku? Penatua keempat klan iblis tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, bagaimana saya bisa tahu apa yang dilakukan leluhur? Lalu dia tersenyum ringan, hehe, kepala klan Xiao tidak tahu apakah dia pergi. Xiao Yan mengangguk, sebuah ide tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia bertanya, kediaman leluhur tidak boleh di kota Juxi, kan? Penatua keempat dari klan iblis terkejut. Sudah diketahui bahwa leluhur klan iblis tidak pernah tinggal di kota Juxi, mengapa Xiao Yan mengajukan pertanyaan seperti itu? Namun, meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang dimaksud Xiao Yan, tetua keempat mengangguk. Baru-baru ini, ada banyak wajah asing di sekitar kediaman Xiaoku, kata Xiao Yan tanpa pandang bulu. Penatua keempat dari klan iblis mengerutkan kening, seseorang ingin menyakitimu. Istana Pil. Xiao Yan mengangguk, matanya selalu menatap sesepuh keempat klan iblis, dia ingin melihat sikap klan iblis atau leluhur klan iblis terhadapnya dari reaksi tetua keempat klan iblis, untuk menilai apakah ide dalam hatinya itu mungkin. Namun, tetua keempat dari klan iblis tidak membiarkan Xiao Yan melihat apapun yang ingin dia lihat. Dia hanya berkata dengan ringan, kepala klan Xiao terlalu banyak berpikir,
ada lubang cacing teleportasi di kota Juxi yang mengarah langsung ke inti kota, wilayah klan iblis. Tentu saja, Xiaoyan tahu bahwa ada lubang cacing teleportasi di kota Juxi yang mengarah langsung ke inti wilayah klan iblis. Ketika mencapai inti wilayah klan iblis, tidak mungkin menimbulkan gelombang. Tidak ada kekuatan yang berani melakukannya, berdiri di inti wilayah klan iblis. Tapi dia tidak bisa melihat apapun yang ingin dia lihat dari reaksi tetua keempat dari klan iblis, dan dia masih sedikit kecewa. Namun, dia masih bangkit sambil tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Penatua keempat, leluhur saling mengundang, Xiaoyan tidak berani mengabaikan, "Ayo pergi sekarang, bagaimana kalau meminta tetua keempat untuk memimpin?" Xiaoyan bergegas pergi, berharap mendapatkan perlindungan dari leluhur klan iblis berdasarkan dugaan hubungannya dengan leluhur klan iblis, sehingga dapat memecahkan kesulitan keluarga Xiao saat ini. Xiaoyan dan tetua keempat klan iblis mengobrol dan tertawa ke lubang cacing yang mengarah langsung ke wilayah klan iblis. Sosok putih muncul di sudut dinding tidak jauh, itu adalah Dan Yan. Apa yang dilakukan Xiaoyan dengan 4 tetua klan iblis untuk menemaninya ke klan iblis? Mungkinkah Kaisar Iblis mengundangnya? Dan Yan menebak dalam hatinya. Tapi segera Dan Yan membantah tebakannya, itu tidak mungkin. Jika Kaisar Iblis mengundang Anda, kirim saja seseorang untuk mengirimkan surat. Bagaimana tetua keempat klan iblis bisa datang sendiri? Demikian juga, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan orang suci. Memikirkan hal ini, ekspresi Dan Yan membeku, dan dia terkejut, mungkinkah leluhur klan iblis mengundangmu? Yah, seharusnya begitu. Jika tidak, tetua keempat klan iblis tidak perlu bersikap sopan, untuk Xiaoyan.